parenkim paru yang khususnya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi hanya oleh Mycobacterium tuberculosis. Nanti kalau oleh agen yang lain itu namanya jadi pneumonia gitu. Jadi Mycobacterium tuberculosis ini sendiri adalah bakteri batang tahan asam BTA, udah tahu lah ya, aerob obligat. Nah, jadi dia ini nanti untuk pemeriksaannya biasanya dia pakai media kultur Lowenstein-Janssen sama pewarnaan Ziehl-Neelsen, pewarnaan untuk BTA itu gitu. Nah, itu sekilas. Nah, untuk gejala klinisnya TB paru ini seperti biasa, dia ada dua gejala respirasi yang memang di parunya sama gejala sistemik, gejala yang di seluruh tubuh. Jadi kalau gejala yang respirasi itu biasa batuk yang lama di atas 2 minggu, kemudian disertai dengan sesak napas, hemoptysis atau batuk darah, dan nyeri dada. Lalu kalau untuk yang sistemiknya itu ada penurunan berat badan, keringat malam, penurunan nafsu makan, demam, kemudian malaise. Itulah gejala-gejala daripada TB paru gitu. Tidak harus semuanya ada, tapi dia ini gejala-gejala khasnya gitu yang bisa dijumpai pada pasien TB paru. Nah, nanti untuk pemeriksaan fisiknya dia kalau inspeksi mungkin ya nampak pasiennya itu kurus kayak gitu kan, terus biasanya nampak kurus dari infeksi itu aja yang paling khas. Kalau dari palpasi kurang khas, yang paling khas itu dari auskultasinya. Jadi dia tuh dijumpai ronki paling sering pada apex paru, seringnya paru kanan, cuman ya bisa aja paru kiri maupun paru kanan terkena TB paru ini. Tapi paling sering tuh apex paru kanan gitu. Nah, sementara untuk auskultasi yang lain bisa juga dijumpai suara napas yang bronkial, kemudian melemah, dan amfori. Amfori ini dia seperti kalau kita meniup lubang daripada botol yang kosong. Jadi dia kayak ribut gitulah. Nanti amfori ini juga ada di abses paru. Nanti kita pelajari di belakang. Oke. Nah, untuk pemeriksaan penunjang di TB paru ini, yang pertama ada pewarnaan daripada BTA-nya itu sendiri, pakai Ziehl-Neelsen. Ini kalau dulu dia SPS, jadi sewaktu pagi sewaktu. Nah, tapi kalau sekarang di guideline itu dia SP aja udah bisa, dan bahkan salah satu daripada S atau P itu positif nanti diinterpretasikan sudah positif gitu. Cuman kalau untuk ujian kita masih pakai yang SPS inilah, sewaktu pagi sewaktu, jadi 3 kali pengambilan darahnya. Nah, yang kemudian yang kedua itu kultur, pakai media Lowenstein-Janssen. Ini kadang mau ditanya apa medianya untuk kultur Mycobacterium gitu kan, Lowenstein-Janssen. Lalu TCM ini gene expert, tes cepat molekuler. Nah, ini nanti dia bisa selain mengetahui apakah ada Mycobacteriumnya, dia juga bisa tahu ada resistensinya atau enggak kalau pakai TCM ini. Gitu. Lalu yang keempat itu ada fototoraks. Nah, fototoraks ini yang dicari apa? Lesi aktif sama lesi inaktif. Nah, kalau lesi aktif berarti lagi aktif lah TB parunya itu. Sementara kalau lesi inaktif kemungkinan udah TB paru yang kronis. Tapi bisa juga dia TB paru yang udah lama laten lalu aktif kembali. Gitu. Nanti ada gambar-gambarannya. Oke. Kalau lesi aktif itu dia berupa infiltrat, kavitas, bayangan bercak miliar atau effusi pleura. Kalau dia yang inaktif itu fibrosis, kalsifikasi, bercak-bercak putih, sama squarte, penebalan pleura. Lalu yang terakhir itu ada mantu tes. Nah, mantu tes ini hanya untuk anak-anak. Jadi dia biasanya pada anak-anak kalau misalnya belum dapat BCG gitu kan, atau yang anak-anak diduga terkena TB paru anak. Jadi ini mantu tes salah satu untuk scoring TB, nanti ada kalian pelajari lagi di anak. Cara pengguna melakukannya itu 0,1 cc disuntikkan pada volar lengan bawah secara intrakutan. Nanti dilihat durasinya berapa milimeter kayak gitu. Itu pada anak-anak. Nah, yang penting di TB paru ini apa? Nah, ini dulu gambarannya lah ya. Lesi aktif. Nah, lesi aktif itu infiltrat kayak gini. Infiltrat itu apa? Dia adalah konsolidasi yang inhomogen. Jadi dia warna putih tapi inhomogen. Jadi masih ada yang hitam-hitam sebagian kayak gitu. Nah, ini dia di bagian apex. Itu infiltratnya. Lalu kavitas. Kavitas itu ini dia kayak ada kavitas itu ruang gitulah ya. Di situ habis itu bercak miliar kecil-kecil. Lalu ada gambaran effusi pleura, dia ada meniskus sign-nya, terjadi konsolidasi yang homogen. Nah, kalau inilah contohnya konsolidasi homogen pada effusi pleura, dia kena cairan. Lalu di sininya jadi tumpul sudut costophrenikusnya, itu meniskus sign pada effusi pleura.
Kalau yang inaktif, ini berarti dia TB-nya mungkin udah diobati, udah selesai gitu kan, atau sembuh sendiri. Pokoknya dia tidak sedang aktif, tidak lagi menularkan, nggak lagi ada gejala gitu. Nah, kalau ini tandanya itu ada fibrosis. Fibrosis itu dia penebalan parenkim, jadi kayak ada jaringan parut. Jadi yang putih-putih inilah dia kira-kira ini putih-putih ini gitu. Lalu bercak kalsifikasi. Nah, sebenarnya bercak kalsifikasi ini kadang pun kalau pada orang tua dia bisa normal. Cuman kalau orang tua normal itu dia tuh dekat-dekat dengan daerah perihilar gitu. Jadi di sini-sini bercaknya yang disebut normal. Kalau yang pada TB dia tuh bercaknya nih sampai di samping-samping pun dia ada. Itu dia bedanya bercak kalsifikasi kalau pada yang TB yang inaktif gitu. Lalu yang terakhir ada Swarte sign, penebalan pleural. Jadi inilah harusnya kan ya kayak gini lah dia kan di sini aja. Ini dia sampai ke dalam gitu, yang putih-putih nih, tebal dia pleuranya. Itu penebalan pleura. Ini jadi lesi yang inaktif, ini lesi yang aktif. Tapi pokoknya kalau asal nanti misalnya gambar gitu kan, terus ada salah satu, ya udah dia adalah TB paru gitu mengarahkannya. Oke. Nah, ini untuk gambar fototoraksnya ya. Nah, lalu nih alur diagnosis daripada TB. Ini penting. Ini sering ditanya, terus sering bikin bingung. Jadi, pertama kalau jumpa soal kayak gini, nanti tuh kalian lihat dulu, dia tanyanya settingannya di puskesmas apa di rumah sakit gitu. Jadi, untuk alur diagnosis TB yang betul itu pokoknya satu TCM dulu. Jadi yang gene expert itu, baru kalau nggak ada BTA, baru ke fototoraks. Nah, jadi kalau misalnya dia settingannya itu di rumah sakit, apapun ceritanya, kalau ada TCM, ada BTA, ada foto, langsung pilih yang TCM yang pertama. Tuh. Kecuali kalau nanti memang settingannya di puskesmas, misalnya puskesmas kan nggak ada TCM-nya. Nah, itu nanti bisa pilihannya BTA gitu. Tapi biasanya seringnya itu dia menjebak gitu kan, settingannya di mana. Nah, jadi algoritmanya itu pokoknya pertama satu, ada pasien dengan suspek TB. Jadi adalah dia gejalanya. Mungkin dia batuk lama, kemudian terkadang sesak napas, lalu ada keringat malamnya kayak gitu. Kita curiga dia TB. Jadi yang pertama kita lakukan itulah kalau ada TCM, di TCM langsung. Satu itu pokoknya TCM. Jadi kalau misalnya ada, bisa dicoba, ya bisa dites, ditengok. Kalau memang positif, berarti dia namanya TB yang terkonfirmasi bakteriologis. Kalau dia itu langsung ditreat dengan TB. Nah, kalau TCM ini dia juga bisa menentukan jenis TB-nya itu kayak mana. Kalau misalnya dia ada resistensi juga bisa diketahui kayak gitu. Nah, tapi kalau ternyata di TCM lalu hasilnya negatif, dia lanjut di fototoraks pasiennya, nggak ke BTA lagi, langsung ke fototoraks gitu. Nah, sementara kalau memang dia tidak ada fasilitas TCM, barulah masuk ke cek BTA yang SPS kayak gitu. Salah satu dari ketiga sampel dahak itu saja positif ada BTA-nya, maka dia sudah dianggap sebagai positif. Jadi kalau positif itu dia pun sama, terkonfirmasi yang bakteriologis dan langsung ditreat dengan TB, dengan obat TB gitu. Nah, tapi kalau dia ternyata negatif BTA-nya, maka dilanjutkan ke fototoraks gitu. Di fototoraks nanti dilihatlah apakah ada lesi-lesi TB-nya itu tadi. Kalau dia ternyata ada lesi entah infiltrat, effusi pleura atau persak miliar, kavitas atau fibrosis tambah infiltrat kayak gitu ya kan. Pokoknya ada gambaran TB-nya, maka dia juga bisa disebut TB, tapi dia terkonfirmasi yang klinis. Dan itu tetap diobati dengan OAT juga, tetap sama. Jadi baik dia terkonfirmasi bakteriologis maupun hanya klinis, hanya dari foto, itu bisa di-treat TB langsung. Tapi kalau ternyata hasil fototoraksnya memang nggak ada gambaran TB parunya, ya udah dia cukup di-treat sebagai pneumonia selama 2 minggu, lihat membaik atau enggak. Kalau ternyata nanti masih tetap gitu kan, baru coba diperiksa ulang gitu, kemungkinan kemarinnya itu negatif palsu atau kayak mana. Nah, jadi kalau di sini dia setelah fototoraks tadi sama yang TCM, kalau dia ternyata negatif hasil TCM-nya, fototoraks tengok lagi. Kak mau nanya, untuk standar pasien TB paru berarti TCM ya Kak, bukan BTA? Iya, sekarang pakai TCM Olive kalau untuk TB paru. Pokoknya yang pertama itu TCM dulu. Saya oke, sip. Nah, kalau yang tadi TCM-nya negatif, fototoraks tengok lagi. Kalau gambarnya ada infiltrat, ya udah
dia juga bisa jadi terkonfirmasi yang klinis juga TB, tapi kalau enggak ya treat sebagai pneumonia sama. Intinya itu ini TCM, baru BTA, baru pneumothorax. Oke, bisa ya. Jadi jangan salah lagi kok misalnya ditanya yang mana dulu. TCM itu gene expert sama aja dia. Pokoknya pemeriksaan tes cepat molekuler dia. Oke, nah lalu untuk klasifikasi kasus daripada TB-nya. Jadi kasus TB ini kita bagi dua, ada yang kategori 1, kategori 2. Ingat kategori 1 itu cuman yang TB paru kasus baru atau TB yang ekstra paru. Jadi sisanya semuanya itu kategori 2. Itu aja gampangnya. Nah, jadi hanya yang kasus baru sama yang ekstra paru yang kategori 1. Ini nanti bedanya apa? Beda regimen pengobatannya gitu. Nah, jadi kita lihat definisi satu-satunya. Nah, kalau yang kategori 1 ini, yang pertama. Oke, kita accept dulu teman kita. Desi. Oke. Yang pertama, TB paru kasus baru. Nah, TB paru kasus baru ini artinya dia nggak pernah minum OAT sama sekali atau sudah pernah minum tapi kurang dari 28 hari. Kita kalau OAT ini hitungannya 1 bulan itu 28 hari, pokoknya per 28 hari dia. Gitu. Jadi dia kurang dari 28 hari. Jadi misalnya dia bilang, sudah pernah minum OAT tapi hanya 10 hari, ya udah itu juga masih masuk TB paru kasus baru kategori 1. Sama TB ekstra paru, jadi TB miliar itu meskipun gambarannya di toraks tapi dia tetap dihitungnya TB ekstra paru, bukan TB paru gitu. Lalu spondilitis TB yang di tulang belakang, kemudian TB tulang yang lain, terus TB peritonitis sama aja, itu semua TB yang ekstra paru. Nah, kalau dia kategori 1, pengobatannya itu regimennya ini, Pak, tetap pengobatan TB itu fase intensif atau fase awal sama fase lanjutan ya kan. Kalau dia kategori 1, obatnya 2 RHZE, tolong diayati. Oke. Dua RHZE untuk fase intensifnya sama 4 RH3. Atau kalau dia TB ekstra paru selama 7-10 bulan. Depan ini menunjukkan berapa lama dia minum obatnya. Jadi fase awal atau fase intensif itu tetap dimakan selama 2 bulan. Cuman yang nanti ini kategori 2 dia 3 bulan. Oke, satu-satu ya. Jadi ini dia 2 bulan makan fase intensifnya dengan obat berupa RHZE. Dia bisa obat lepas, bisa obat kombinasi, tapi biasanya sekarang itu semua pakai obat kombinasi, KDT, kombinasi dosis tetap namanya. Nanti kita ada bahas juga itu. Lalu 4 bulan lanjut fase lanjutannya, RH3. Jadi dia satu obatnya itu dimakan 3 kali seminggu kalau RH3 ini, bukan dimakan setiap hari. Itu untuk fase lanjutannya. Tapi kalau di ekstra paru harus dimakan lebih lama. Jadi total pengobatannya menjadi 9-12 bulan kalau dia untuk TB yang ekstra paru. Kayak gitu. Sementara kalau misalnya dia yang TB paru kategori 2, apa-apa aja. Dia itu yang pertama, TB paru yang relapse. Jadi dia udah pernah TB, lalu pernah diobati, lalu udah dibilang sama dokternya, oke, udah sembuh ya, udah ada negatif, terus kondisinya udah membaik, fotonya juga udah membaik, kayak gitu, dan dinyatakan sembuh lah, lalu BTA-nya kembali positif, itu namanya TB paru yang relapse. Lalu yang kedua, TB yang putus obat. Kalau TB putus obat ini, dia udah pernah minum obat, tapi dia berhenti. Cuma berhentinya itu harus minimal 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau misalnya itulah kayak yang ini tadi kan udah minum obat tapi masih kurang dari 28 hari itu masih yang baru. Tapi kalau dia udah berturut-turut 2 bulan dia disebut TB putus berobat gitu. Lalu TB paru gagal pengobatan. Kalau gagal pengobatan ini dia sudah dalam pengobatan, lalu dalam fase monitoringnya dia menjadi positif kembali. Nah, jadi kayak gini. Untuk follow up daripada pengobatan TB, dia itu dilihat dari klinis sama BTA-nya. Jadi klinis itu dilihat lagi mana batuknya, kemudian kalau dia ada batu darahnya kayak mana, sesak napasnya, dan lain-lainnya. Klinisnya itu tiap bulan. Nah, untuk BTA-nya itu dicek bulan kedua, bulan kelima, sama bulan keenam. Nah, jadi yang disebut TB paru gagal pengobatan itu, kalau dia udah diobati, lalu pas di bulan kelima dia cek BTA itu masih positif BTA-nya, itu gagal pengobatan. Atau dia yang pertama itu waktu didiagnosis hanya TB klinis, jadi TB yang
TCM-nya negatif, lalu fotonya ada infiltrat kayak gitu kan, atau TB yang BTA-nya positif, BTA-nya negatif, lalu fotonya ada infiltrat, itu TB terkonfirmasi klinis. Waktu didiagnosis dia klinis, tapi pas di bulan kedua dia dicek BTA, BTA-nya menjadi positif kayak gitu. Jadi itu artinya dia gagal obatnya. Dia udah makan obat tetap positif, atau dari negatif malah menjadi positif kayak gitu. Nah, obatnya itu beda regimennya. Fase intensifnya itu selama 3 bulan. 2 bulan pertama 2 RHGLS. Ada dapat streptomisin, obat yang disuntik, obat suntikan. Kalau yang kategori 1 tadi kan dia nggak dapat obat suntikannya gitu. Lalu dilanjutkan 1 bulan tanpa dengan obat suntikan, tapi masih dengan obat fase awal yang sama gitu. Baru masuk fase lanjutannya selama 5 bulan. Ini makannya RH 3 kali seminggu sama etambutol 3 kali seminggu. Sama. Jadi totalnya selama 8 bulan kalau dia yang TB paru kategori 2 kayak gitu. Itu dia bedanya. Jadi ini tadi untuk follow up-nya ya. Klinis dia tiap bulan. Kalau misalnya dia BTA-nya bulan 2, 5, 6. Kalau ada fasilitas, boleh pas bulan kelima dicek juga TCM-nya. Tapi biasanya follow up itu klinis sama BTA. Oke. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, kayak biasa langsung ditanya aja ya. Dari chat boleh, langsung dipotong dari mic juga boleh. Nah, lalu kita masuk ke klasifikasi resistensi. Jadi TB-nya ada resistensinya. Dia taunya dari hasil TCM itu tadi atau gene expert. Jadi nggak bisa dari BTA aja atau tengok klinisnya aja tahu dia resistensi atau enggak gitu. Jadi ini tahu dari TCM gitu. Nah, yang pertama ada TB-MR, monoresisten. Jadi dia hanya resisten oleh satu obat saja, kecuali rifampicin. Jadi dia resistensi isoniazid saja, resistensi piraginamid saja, resistensi etambutol saja, kayak gitu. Kecuali rifampicin. Kak, jadi syarat pasien sembuh dari TB cuma klinis sama BTA aja, meskipun fototoraksnya misalnya masih ada infiltrat. Oh, sebenarnya ya kalau foto, nah kalau tadi kan sebenarnya bisa juga kan dia dari untuk diagnosisnya BTA negatif, tapi kalau fotonya masih ada infiltrat. Jadi kalau sebenarnya klinisnya membaik, harusnya fotonya sih juga ikut membaik gitu deh. Makanya dia kayak disamakan sebenarnya. Cuman kalau untuk guideline-nya di di PDPI itu dia nggak ada tulis untuk follow up fotonya itu waktu bulan keberapa. Cuma pas dulu koas dia disamain sama yang untuk BTA-nya. Jadi bulan 2, bulan 5, bulan 6 itu juga boleh sekalian diperiksakan fotonya. Jadi sekalian gitu. Jadi kalau misalnya masih ada infiltrat, harusnya sih masih ada TB-nya. Gitu. Kalau sembuh, mau nanya sembuhnya ya. Iya ya. Seharusnya kalau dia membaik klinisnya itu fotonya juga ikut membaik gitu. Gak jarang sih dia infiltratnya itu masih ada. Cuma nanti coba aku apakan lagi ya, cross check lagi sekarang. Bisa? Oke. Sip, sama-sama. Ya. Oke, kita lanjut ya. Resistensi. Jadi MR monoresisten, dia resisten satu obat saja. Lalu TB-RR, resisten rifampicin. Jadi dia yang mana saja, pokoknya dia ada mencakup di dalamnya itu resisten rifampicin, maka dia adalah TB-RR. Jadi ini sebenarnya dia kurang spesifik. Jadi misalnya kayak yang selanjutnya ini, TB-MDR, TB multidrug resisten. Dia resisten terhadap rifampicin dan isoniazid, harus dua-duanya ya. Nah, MDR ini adalah bagian dari RR juga gitu. Jadi RR ini dia luas. Pokoknya semua yang ada resisten rifampicin dia masuk RR gitu. Termasuk salah satunya MDR. PR ini kok ada rifampicinnya juga gitu, STR juga. Seperti itu. Dia kurang spesifik. Jadi MDR ini harus dua, harus rifampicin dan isoniazid dua-duanya. Oke, habis itu TB poliresisten PR. Dia resisten minimal 2 obat selain rifampicin dan INH gitu. Cuman kalau misalnya nanti soalnya pun
resistennya itu rifampicin sama etambutol, atau contohnya rifampicin sama pirazinamid, nah itu masuk mana, rifampicin atau yang mana gitu kan, itu nanti masuk TB yang poliresisten juga gitu, karena yang TB RR itu dia enggak spesifik, jadi dia lebih pas disebutkan itu TB yang poliresisten kalau untuk yang kayak gitu. Atau misalnya kalau isoniazid tambah pirazinamid, ya udah pastilah dia berarti yang poliresisten juga kayak gitu. Itu ya contohnya. Nah, lalu yang terakhir TB XDR, extensive drug resistant, berarti dia makin banyak. Selain MDR, dia juga resisten terhadap obat injeksi, jadi contohnya streptomycin, kanamycin, berbagai yang lain, sama salah satu jenis quinolone. Kalau TDR, dia semuanya, semua jenis apapun itu nggak bisa, dia semuanya resisten, total drug resistance. Jadi ini jenis-jenis resistensi daripada TB paru. Oke, lalu terapi OAT, obatnya. Nah, supaya nggak kebalik-balik, kadang obat TB ini dia mau nanya dosisnya, ya kan? Jadi ini, untuk ngapalnya, urutannya IRSEP. IRSEP 5, 10, 15, 15, 25. Nah, kayak ginilah. Nah, 15, 5, 10, 15, 15, 25 ini sebenarnya adalah dosis garis tengahnya. Gitu. Dia ini ada range dosisnya sebenarnya, isoniazid 4 sampai 6, dan garis tengahnya biar lebih gampang 5 gitu kan. Jadi ini lebih gampang kita ngapalnya. Jadi IRSEP itu ada isoniazid, rifampicin, streptomycin, etambutol sama pirazinamid. Ini dia yang obat suntikan. Gitu, ini obat untuk kategori 2. Nah, jadi dia nanti ini masing-masing punya efek sampingnya yang sering ditanyakan gitu. Yang isoniazid ini dia paling sering adalah bikin neuropati perifer. Jadi pasiennya itu sering kebas-kebas. Sehingga dia biasanya kalau orang yang dapat OAT juga saya itu diberikan tambahan vitamin B6 atau pyridoxine nama lainnya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau rifampicin dia bisa menyebabkan buang air kecil berwarna merah, tapi itu sebenarnya bukan efek samping, itu adalah hal fisiologis, jadi cukup diedukasi pasiennya. Gitu. Sama rifampicin ini dia bisa meningkatkan metabolisme obat, karena ada yang enzim sitokrom P450 itu ya kan. Jadi obat yang dimakan bersama dengan rifampicin ini jadi berkurang efektivitasnya gitu. Contoh obat KB, obat DM, jadi meskipun dia makan tetap bisa hamil kayak gitu. Atau obat DM, meskipun dia paling sering tuh sulfonylurea yang kayak glibenclamid, glimepirid kayak gitu. Jadi udah makan obat DM pun gulanya tetap tinggi kayak gitu, karena dia cepat dimetabolisme oleh rifampicin ini, jadi cepat terbuang obatnya. Tuh. Lalu streptomycin, kok streptomycin ini dia misin ya kan, golongan aminoglikosida, jadi dia ototoksik, kemudian nefrotoksik. Jadi ini tidak boleh pada bumil, terutama kalau misalnya streptomycin ini, karena dia ototoksik sifatnya. Nah, lalu etambutol ini nanti dia efek sampingnya bisa menyebabkan buta warna merah hijau. Nah, etambutol ini biasanya tidak diberikan pada anak-anak, cuma nanti ada beberapa pengecualian, kan belajar juga waktu di anak, untuk TB anak. Lalu yang terakhir ada pirazinamid. Kalau pirazinamid ini dia sifatnya paling hepatotoksik, jadi dia itu paling sering menyebabkan hepatitis induced obat dari OAT, pirazinamid ini. Nanti kita bahas juga di belakang. Lalu dia juga meningkatkan asam urat, jadi dia bikin good arthritis. Gitu. Nah, ini kan dia kalau obatnya itu lepas satu-satu, resepnya satu-satu. Tapi sekarang itu obat OAT biasanya udah yang dalam bentuk ini kombinasi dosis tetap, KDT. Nah, jadi KDT ini diberikan sesuai dengan berapa berat badan orangnya gitu. Jadi berat badannya berapa, dia makan berapa tablet gitu. Nah, cara ngapalnya ini 0857. Kadang dia mau keluar soal kayak gini. Jadi kita tulis dulu 0857 ya kan. Nah, lalu kayak gini, mulai dari 30 sampai 37. Nah, di sini 38 sampai dengan 54 berarti. Karena di sini 54. Lalu di sini 55 sampai dengan 70, lalu di sini di atas 70, kayak gitu. Bisa kita ulang sekali lagi. Jadi ini untuk tahu berat badannya ya kan, 0857 nomor IM3.
mulai dari angka 3. Biasa orang TB itu kan kurus gitu kan, mungkin dia 30 kilogram kayak gitu, kurus dia 30 sampai dengan ini kan 8, berarti 37 gitu. Di sini 38 sampai dengan ini belakangnya 54. Ini 55, ini 70. Ini di atas 70 kayak gitu. Nah, lalu jumlahnya itu nih 2, 3, 4, 5 tablet. Tuh. Jadi ini berapa buah tablet yang dia telan setiap harinya. Jadi kayak yang tadi misalnya 2 RH, ZE 4 RH. Terus dia adalah orangnya misalnya 40 kilogram gitu kan. Berarti dia satu hari ini dalam 2 bulan pertama dia fase awal, setiap hari dia makan sebanyak 3 tablet kombinasi tetap RHZE, KDT-nya RHZE dia makan gitu, 3 tablet. Nah, jadi nanti biasa kalau di soal itu dia tulisnya 3 tablet 4 KDT. Nah gitu. Kalau dia tulisannya 4 KDT artinya yang isi 4 obat yang RHZE ini gitu. Nanti ada yang namanya 2 KDT. Kalau 2 KDT ya udah berarti dia cuma yang ini, yang untuk fase lanjutan yang RH aja kayak gitu. Ini RH. Jadi nanti kalian lihat. Nanti untuk jumlahnya sama aja, baik untuk fase awal maupun fase lanjutan. Sama-sama sesuai berat badannya itu. Kok 3 tablet di fase awal ya udah dia 3 tablet juga di fase lanjutannya. Kayak gitu. 4 KDT itu nih 4 RHZ, 2 KDT RH aja. Oke, bisa ya. Pokoknya intinya ini dulu 0,57 berapa tablet itu disesuaikan aja dengan soalnya. Oke, bisa yang ditanyakan belum ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk kondisi-kondisi khusus dalam pasien TB. Jadi yang pertama, kalau dia terjadi drug induced hepatitis, jadi dari habis makan OAT dia menjadi inflamasi di heparnya. Nah, ini kayak mana? Kalau kita pakai panduan lama, nah di mana soal-soal itu masih banyak yang pakai panduan lama. Jadi kita lihat kalau dia ada gejala, jadi gejalanya itu apa aja? Ya udah kuning, kemudian mual, muntah. Nah ini, kalau udah ada gejala ini, mau berapapun kadar fungsi hatinya ataupun bilirubinnya, OAT-nya itu langsung di stop kalau dia ada gejala. Nah, kalau nggak ada gejala, baru kita observasi. Kalau ternyata fungsi hatinya naiknya masih 3 kali, itu masih boleh dilanjut dengan pemantauan. Kalau dia jadi ada gejala, ya udah langsung di stop. Pokoknya ada gejala itu langsung di stop. Lalu diobservasi. Kalau ternyata LFT-nya malah makin naik lagi, jadi lebih dari 5 kali, maka lalu di stop. Tunggu sampai dia normal, baru dia mulai ulang, tapi nggak pakai pirazinamid, karena pirazinamid itu yang paling hepatotoksik. Sebenarnya yang bisa buat hepatotoksik itu ada 3, isoniazid, rifampicin, sama pirazinamid. Tapi yang paling hepatotoksik itu yang pirazinamid. Jadi kalau pakai panduan lama, dia eksekusikan yang pirazinamid. Lalu udah dimulai ulang, totalnya menjadi 9 bulan. Jadi nggak dibedakan lagi kayak 2 RHZE, strip 4 RH gitu kan, enggak. Jadi dia mulai ulang langsung 9 bulan itu yang dia makan ya udah RHE aja, rifampicin, isoniazid sama ethambutol gitu. Ini kalau dia panduan lama. Kalau dia pakai panduan yang baru, ini agak ribut sedikit gitu. Dan masih belum sih, biasanya di soal-soal itu masih jumpa kita yang ini yang pakai panduan lama. Pokoknya ada gejala stop, kalau nggak ada gejala tengok upah kadar fungsi hatinya meningkatnya di atas 3 kali atau di atas 5 kali gitu. Kalau dia panduan baru nih, dia ada gejala atau peningkatan LFT gitu kan, jadi nggak ada gejala tapi LFT-nya meningkat, udah boleh di stop. Tapi yang di stop itu hanya yang berpotensi hepatotoksik, jadi hanya R, Z sama H. Tapi dia kalau yang lama ini kan di stop OAT normal baru mulai ulang. Kalau ini dia stop dulu yang RHZ aja, lalu sementara diberikan ethambutol sama streptomycin injeksi kayak gitu sampai normal kembali.
Lalu kalau misalnya selama ini dia TB-nya itu memang TB yang berat ya kan, bisa TB miliar, TB kayak gitu kan, itu ditambahkan dengan quinolone boleh kayak gitu. Baru dilihat kalau misalnya sudah dieksklusikan RZH-nya lalu itu ada gitu kan, berarti dia memang cuma bisa dapat E sama S aja, itu diberikan lebih lama, jadi 18 bulan sampai 24 bulan pemberiannya. Tapi kalau ternyata dia membaik gitu kan, nggak ada kuning, kemudian LFT-nya membaik, berarti oke, salah satu dari inilah yang jadi maksudnya salah satu dari ini yang menjadi penyebab daripada hepatitisnya itu. Jadi dicobakan lagi ditambah obatnya satu-satu. Pertama dari yang paling aman, rifampicin dulu. Kalau rifampicin dimasukkan dia enggak timbul gejala dan LFT-nya aman, ya udah lanjut. Boleh ditambahkan isoniazid kayak gitu. Tapi tetap aja di sini nggak boleh masuk pirazinamid. Nggak bisa masuk pirazinamid. Terus kalau misalnya di sini tadi dimasukkan rifampicin, ternyata dia jadi kuning, berarti rifampicin yang jadi masalah. Kalau rifampicin jadi masalah, regimennya menjadi ini gitu. Lalu misalnya ini, tambahkan rifampicin, dia aman, tambahkan isoniazid, dia ada masalah. Berarti masalahnya di isoniazid, jadi regimen yang ini gitu. Kalau dia ternyata aman pakai dua-duanya, jadi mirip kayak yang panduan lama 9 RHE. Sebenarnya agak ribet ya kan, ya udah paling gampang kalau drug induced hepatitis udah aman-aman aja 9 RHE gitu kan. Kayak gitu. Ini masalah guideline sih. Ini nice to know kalau memang mau gitu kan. Yang penting sih sebenarnya pokoknya kalau ada gejala apapun ya udah stop dulu OAT-nya gitu. Sama ini masih pakai panduan yang lama gitu. Cuman ini diajarin dua-duanya supaya kalian tahu gitu, oh ada yang lama ada yang baru, disesuaikan lagi soalnya. Kalau ternyata dia pilihan jawabannya ada yang pas pakai panduan baru, ya kalian harus pakai panduan yang baru gitu. Oke, saya ada yang mau ditanyakan kira-kira sampai sini? Belum? Oke, catnya masih kosong juga ya. Oke, lanjut ya. Nih, lalu untuk TB pada ibu hamil. Nah, tadi kalau ibu hamil, dia sama aja. Regimennya, obatnya sama. Tapi dia minimal 9 bulan kalau ibu hamil. Nggak cukup cuma 6 bulan. Dan dia tidak boleh pakai streptomycin apapun yang terjadi. Ibu hamil itu ini 9 bulan, 2 RHZT, 7 RH. Nanti kalau udah lahir bayinya, baru ya tengok kayak mana lagi lah, baru bisa masuk. Lalu TB pada anak-anak yang terkonfirmasi bakteriologis, ini dia pakai 2 RHZE. TB anak biasa 2 RHZ 4 RH. TB anak berat kayak gini tapi dia fase lanjutannya lebih lama dan ditambahkan dengan kortikosteroid. Nanti ada lagi di TB pada anak. Nah, lalu TB pada HIV. Kalau TB pada HIV itu harus ditreat TB-nya dulu. Jadi pasiennya itu harus imunotoleran dulu, diberikan OAT selama minimal 2-8 minggu, minimal 2 minggu. Kayak gitu. Karena kalau misalnya enggak, diobati HIV-nya dulu, dia bisa timbul namanya IRIS ini. Nah, jadi IRIS ini Immune Reconstitution Inflammatory Response. Jadi dia nanti menjadi gitu inflamasinya, makin buruk klinis pasiennya. Intinya kalau dia ada TB dan HIV, obati TB dulu. Minimal 2 minggu. 2-8 minggu. Oke, lalu kalau pakai TB dan KB, nah itu tadi. Kalau bisa, KB-nya itu jangan KB yang hormonal, baik yang pil maupun yang suntik, kayak gitu. Kalau boleh, pakai aja KB yang non-hormonal, contohnya AKDR, kayak gitu. Atau kalau emang harus hormonalnya itu dosisnya dinaikkan, supaya meskipun udah di metabolisme cepat, dia tetap masih cukup gitu. Karena rifampicin meningkatkan metabolisme obat kayak gitu. Lalu TB sama hepatitis. Nah, kok TB sama hepatitis ini taunya kayak mana? Berarti maksudnya ini pada kasus dia udah hepatitis duluan kian baru dapat TB-nya
gitu, bukan setelah TB makan obat lalu hepatitis. Jadi ini maksudnya dia hepatitis dulu baru kena TB. Ya udah tunggu dulu hepatitisnya membaik baru dilanjutkan obat TB-nya. Karena kalau dikasih obat TB yang ada dia malah memperberat kerja hatinya. Gitu. Oke, itu untuk TB. Kira-kira ada mau ditanyakan tentang TB lagi sebelum kita masuk ke yang selanjutnya PPOK. Oke, belum ya? Sip. Nah, PPOK yang kedua. PPOK ini adalah penyakit paru di mana terjadi hambatan aliran udara. Jadi dia di bronkusnya sebenarnya yang sifatnya itu irreversible. Jadi PPOK ini nanti dia sering didekatnya itu dengan asma. Cuma bedanya apa? Kalau asma itu biasanya orang muda, PPOK ini biasanya orang tua. Lalu kalau PPOK ini pasti harus ada faktor resiko merokok. Jadi di soal itu dia pasti dibilang, nanti dia merokok berapa bungkus dalam waktu berapa tahun terakhir, kayak gitu kira-kira. Lalu PPOK ini nanti dia bisa eksaserbasi, bisa kambuh, jadi sesak napas. Dan dia dicetuskan oleh infeksi. Beda nanti kalau asma dia ada misalnya alergi atau cuaca atau stres kayak gitu. Itu bedanya. Nah, cuman nanti dua-duanya itu sama-sama hambatan aliran udara. Ya. Nah, jadi kalau PPOK itu dia ada dua gejala. Kalau dulu kita bagi dua gejala. Jadi ada yang gejala bronkitis sama gejala emfisema. Blue blotter sama pink puffer yang lebih gemuk orangnya, kemudian kayak tanda-tanda CHF, terus habis itu yang pink puffer nih kayak yang lebih kurus, merah-merah kayak gitu. Tapi ini nggak ada dipakai lagi sekarang, disamakan, jadi disatukan gitu. Jadi PPOK itu untuk anamnesis gejala klinisnya biasanya itu akan dijumpai batuk berdahak yang kronis. Jadi dia lama terus-terusan dan dia terutama batuk berdahaknya itu pada pagi hari dan dahaknya ini biasanya putih saja kalau misalnya dalam keadaan stabil. Jadi memang tiap pagi itu dia akan batuk berwarna putih dan terkadang bisa disertai dengan sesak napas kayak gitu. Nanti kalau eksaserbasi beda, berubah dia warna daripada dahaknya dan makin sesak gitu. Lalu dari pemeriksaan fisik nih agak banyak. Kalau inspeksi dia bisa dijumpai ada gambaran mulut mencucu, pursed lips breathing karena dia sesak gitu kan. Dan kemudian pada PPOK ini terjadi ada namanya air trapping. Jadi karena tadi aliran udaranya terhambat, menyempit gitu kan, sehingga CO2 itu susah keluar. Jadi dia agak sesak nih, muncullah mulut mencucu ini. Kemudian barrel chest ini nanti dia gambaran dadanya itu kayak tong. Jadi diameter depannya itu sama dengan diameter sampingnya. Anteroposterior dengan transversalnya 1:1, jadi sama. Harusnya kan dada orang itu nah kayak ginilah kalau kita lihat. Jadi ini untuk anteroposteriornya, lalu ini transversalnya gitu kan. Tapi kalau pada orang yang PPOK dia itu sama gitu. Jadi dadanya macam tong gitu bentuknya, barrel chest gitu. Nah, kemudian cyanosis, kebiruan, clubbing finger, kemudian penggunaan otot batu nafas, atau otot sternocleidomastoideus, kemudian otot diafragma. Lalu kok dipalpasi, dia stem femitosnya akan melemah. Perkusinya hipersonor, auskultasinya bisa dijumpai wheezing dan bisa ada ronki atau enggak. Kalau dia ada infeksi sekunder biasanya baru ada ronki. Lalu ekspirasinya memanjang karena air trapping ini tadi susah keluar, jadi dia makin panjang ekspirasinya. Gitu. Lalu nanti PPOK ini kalau lama-lama dia bisa menyebabkan gagal jantung kanan yang namanya cor pulmonal kronik. Nanti kita belajar juga di belakang. Jadi dia tuh akan dijumpai juga tambahannya EKG-nya meningkat, jadi tekanan vena jugular yang di lehernya itu meningkat, sama ada edem tungkai, kakinya bengkak-bengkak. Nah sebenarnya clubbing finger ini juga bagian dari itu kalau udah lama, tanda-tanda ada gagal jantung. Nah, ini untuk pemeriksaan penunjangnya. Jadi gold standar daripada nanti PPOK sama asma, sama-sama dia adalah pemeriksaan spirometri. Jadi spirometri ini yang ini. Nih. Jadi dia alat yang dihembuskan. Kayak gitu. Nanti dari spirometri ini kita mau lihat apa? Kita mau lihat apakah memang dia adalah gangguan obstruksi. Kalau PPOK ini kan karena hambatan aliran udara, jadi makanya dia gangguan obstruksi. Nanti dijumpai ini FEV1 per FEC kurang dari 70%. Inilah dia.
hasil spirometrinya. Lalu diberikan bronkodilator, tidak akan respon karena dia ada irreversible tadi. Nah, tahu dia tidak responnya itu kayak mana? FEV1 pasca pemberian bronkodilatornya itu masih di bawah 80%. Harusnya tuh dia naik di atas 12% ataupun naik di atas 200 cc, maka dia disebut respon dengan pemberian. Nanti kalau misalnya yang asma bedanya ya kan, dia respon dengan bronkodilator kayak gitu. Nah, tapi spirometri ini hanya bisa dilakukan pada pasien yang sedang tidak sesak. Jadi kalau lagi sesak gitu pasiennya nggak boleh di spirometri. Cuma kalau di soal memang dia bilang pasien dengan keluhan dan misalnya PPOK gitu kan, exacerbasi juga. Tapi dia tetap nanya apa gold standar pemeriksaan penunjang pada pasien ini, atau kayak apa pemeriksaan yang paling tepat, yaitu tetap spirometri jawabannya kayak gitu. Tapi kalau klinisnya dalam praktek sehari-hari gitu kan, kalau dia sesak sekali, yang dilakukan itu pakai ini APL, peak flow meter, arus puncak ekspirasi, peak flow meter atau APE kayak gitu. Jadi nanti APE ini selain daripada untuk diagnosis waktu dia lagi sesak, itu bisa juga untuk monitoring. Nah, kalau untuk spirometri ini sekilas ya kan, sebenarnya FEV1 ini apa? FEV1 ini adalah yang dihembuskan, yang diekspirasi pada detik pertama. Jadi sekali kayak gitu. Dia kan kalau spirometri itu dia disuruh tarik napas, tahan, lalu hembus kuat-kuat di pipanya itu ya kan. Nah, jadi kalau misalnya FEV1 ini pas di detik pertama dia hembuskan kuat itu, FPC ini sampai dengan dia habis kayak gitu. Jadi ini dia waktu hembus detik pertama. Hembus detik pertama. Kalau ini dia menunjukkan kapasitas total parunya. Kapasitas total paru gitu. Jadi kalau misalnya masalahnya di obstruksi, berarti waktu dia ngembus itulah yang ada masalah kayak gitu. Nah, di sini makanya kalau kita lihat ya kan, kalau di obstruksi, contohnya asma PPOK, dia FOV-nya akan turun. Tapi kalau dia masalah restriksi ini masalahnya di parenkim maksudnya. Jadi parenkimnya rusak, kayak gitu, itu nanti masalahnya di kapasitas total parunya. Jadi memang volume parunya yang bisa untuk bernapas itu berkurang, gampangnya bahasanya kayak gitulah. Jadi makanya FVC-nya akan menurun kalau pada gangguan restriksi. Restriksi itu contohnya TB paru atau fibrosis paru kayak gitu. Kalau dia obstruksi yang ada masalah biasa FEV1-nya. Ini ya, yang kalian hafal FEV1 sama ininya respon dengan pemberian bronkodilator spirometri. Ini spirometri secara singkat. Oke, lanjutnya untuk penunjang yang kedua itu ada fototoraks. Nah, kalau fototoraks pada orang PPOK ini sebenarnya adalah gambaran emfisema. Kayak gitu, gambaran emfisema itu apa aja? Jadi ini hiperlusen, hitam dia gambaran parunya. Tapi enggak avaskuler. Kalau avaskuler itu nanti dia ada yang lain. Pokoknya dia hanya hiperlusen, hitam sekali gitu. Lalu hiperinflasi. Hiperinflasi berarti maksudnya kalau normalnya kita baca foto, kalau di sebelah kanan itu kan sampai IGA 78 gitu kan. Ini sampai 9, 10, 11 gitu bisa kelihatan juga saking dia turun sampai ke bawah gitu. Lalu kan dari turun sampai ke bawah, diafragmanya pun nampak mendatar. Harusnya kan dia biasa lebih cekung kayak gitu. Lalu jantung menggantung. Karena diafragmanya udah mendatar, jantungnya akhirnya kayak jauh dari diafragma. Biasa kan dia kayak beristirahat di atas diafragma gitu kan. Makanya dia bentuknya biasanya agak gini gitu. Nah, ini karena dia menggantung, maka nampak gambaran jantung pendulum atau teardrop. Itu yang khas. Jadi gambaran khas pada PPOK ini banyak, tapi intinya ini, dia hitam, kemudian panjang, diafragmanya mendatar, dan jantungnya menggantung. Itu adalah gambaran khas pada PPOK. Tuh. Lalu yang ketiga bisa dilakukan pemeriksaan AKDA, analisis gas darah arteri. Nah, jadi di sini akan dijumpai adanya asidosis respiratori. Pasien itu susah mengeluarkan CO2-nya, akhirnya peningkatan CO2 di dalam darahnya. Nah, lama-lama dia akan jadi asidosis. Jadi ini kita baca juga untuk keseimbangan asam basa darah.
Oke, jadinya PPOK. Nah, PPOK ini klasifikasinya, diagnosisnya. Dia ada yang dalam keadaan stabil, sama ada yang keadaan eksaserbasi. Jadi kok yang stabil itu yang kayak mana? Ya yang kayak bapak-bapak di rumah, pagi-pagi bangun tidur, terus batuk-batuk, udah batuk dahak biasa gitu kan tiap hari. Nah itu masih PPOK yang stabil. Mungkin sesekali dia sesak gitu kan, tapi pokoknya nggak sampai sesak napas, susah bernapas, kemudian perburukan kondisi nggak sampai kayak gitu, itu masih yang PPOK stabil. Nah, kalau PPOK stabil itu diagnosisnya berdasarkan hasil spirometri tadi. Dilihat FEV1-nya berapa. Nah, ini kalau teman-teman mau hafal boleh, tapi mau dekat ujian aja lah nanti. Gitu. Karena kalau dihafal jauh-jauh juga lupa gitu. Kadang ada soalnya mau keluar, dia kasih FEV, terus dia nanya, berdasarkan kriteria gold, maka dia termasuk yang mana, ringan, sedang, berat, atau sangat berat gitu kan. Nah, jadi kalau gold 1 ini dia yang ringan, kalau 2 ini dia yang sedang, 3 ini dia yang berat, 4 dia sangat berat. Nah, jadi ini tetap ya sama ini dia. Untuk kriteria diagnosis spirometrinya FOV1 per FVC harus kurang dari 70%. Kayak gitu. Nah, lalu ini kalau dia PPOK-nya stabil, setelah kita tahu dia ringan, sedang, berat, sangat berat, kita mau tahu juga obat dia apa. Jadi tahu obatnya dia apa itu berdasarkan ini ABCDE-nya ini. Ini nggak pala dihafal, sebenarnya intinya apakah dia sering kambuh atau sering muncul gejalanya atau enggak. Ini dari kuesioner dan ini dari riwayat dia dirawat inap atau enggak kayak gitu kan. Ini agak riwet gitu kan. Intinya obat-obatan PPOK yang stabil itu ada bronkodilator. Nah, bronkodilator ini dia ada yang short acting, ada yang long acting. Short acting itu ada yang beta agonis, ada yang anti muskarinik. Sama, long acting juga gitu. Beta agonis, ada yang muskarinik, anti muskarinik. Gitu. Ini obat-obatnya. Ini dihafal boleh ya kan. Kalau salbutamol, albuterol, terbutalin, sama ipratropium bromide cuma satu sama ini. Laba, formoterol, salmeterol, dan lama tiotropium. Nah, jadi kalau dia A, B, atau C, atau D, ini obatnya pilihannya gitu. Intinya sebenarnya obat-obatannya bronkodilator ini gitu. Nah, lalu boleh ditambahkan dengan obat simptomatik. Apakah dia diberikan mukoliti atau ekspektoran supaya lebih gampang keluar dahaknya gitu. Cuman kalau di Indonesia nanti untuk sediaan obat-obatan PPOK ini dia biasanya yang ada itu sabah atau yang laba itu ada kombinasinya dengan kortikosteroid inhalasi gitu. Jadi jarang yang ada cuman isinya laba doang atau sama doang atau lama doang kayak gitu. Nah, untuk yang sama ini nanti biasanya digunakan pada saat eksaserbasi, nanti kita masuk ya. Tapi intinya kalau misalnya dia yang stabil, pokoknya inilah obatnya. 3 ini yang di bawah ini aja yang paling sering disimpan sama orang itu, MDI ataupun DPI gitu. Kalau MDI ini hanya yang si Ventolin, yang biru ini, sabah doang. Nah, yang biasanya untuk stabil-stabil itu yang sering adalah 2 ini. Jadi Symbicort itu adalah BF, budesonide formoterol, atau Seretide, FS, fluticasone dengan salmeterol. Gitu. Tulis di mana ya? Ini budesonide dengan formoterol. Terus ini fluticasone sama salmeterol. Nah, sebenarnya jadi sama gitu. Obat-obat asma juga dia biasanya kayak gini juga, dia ada kombinasi antara sabah sama inhalation corticosteroid gitu. Ini pokoknya kalau dia yang stabil gitu kan, obatnya masih kayak gini yang pakai hisap aja. Nah, kalau dia yang eksaserbasi, nah PPOK eksaserbasi, dia klasifikasinya berdasarkan Antonisen namanya. Pokoknya dia jadi sesak napas, lalu batuknya meningkat dan dahaknya berubah warna, jadi menjadi kuning atau menjadi hijau.
itu berarti dia PPOK yang exacerbasi. Baru kita lihat derajatnya, apakah dia ringan, sedang, atau berat. Kalau hanya satu gejala ringan, kalau ada 2 gejala dia sedang, kalau ada 3 gejala dia berat. Gitu. Terapinya apa? Sama aja. Tetap ini, 1 oksigen, 2 bronkodilator pakai nebul, 3 kortikosteroid sistemik, 4 antibiotik. Yang membedakan itu cuma jenis antibiotiknya untuk ringan, sedang, berat. Tapi kalau ininya dia sama aja, antibiotik, oksigen, bronkodilator nebul, kortikosteroid sistemik, dan antibiotik. Terapi antibiotik karena pencetus daripada PPOK ini biasanya adalah infeksi. Karena eksaserbasi PPOK biasanya et causa infeksi gitu. Jadi harus tetap diberikan antibiotik pada PPOK yang eksaserbasi. Nah, untuk bronkodilator nebulnya ini dia biasanya itu yang digabungkan antara SABA sama-sama. Jadi isinya salbutamol sama ipatopril bromid itu adalah Combifen yang sering kalian lihat dulu waktu di koas gitu kan, yang dinebulkan itu kalau yang orang PPOK. Lalu kortikosteroid sistemik. Jadi kalau dia yang PPOK, kortikosteroidnya itu wajib yang sistemik. Nggak ada tempatnya kortikosteroid yang inhalasi waktu PPOK eksaserbasi. Jadi ini wajib sistemik. Boleh oral, boleh IV. Tengok dia bisa yang mana. Gitu. Biasanya prednison yang dipilih. Nah, baru antibiotiknya. Antibiotik diberikan 3-7 hari tergantung dia ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan bisa diberikan beta-lactam oral atau makrolid oral, sedang quinolone atau beta-lactam yang IV, berat beta-lactam atau sampai meropenem ataupun levofloxacin yang IV biasanya kalau udah yang berat. Kayak gitu. Ya, oke, udah asma. Sip. Ada yang mau ditanyakan kira-kira dari PPOK? Jadi intinya dia adalah hambatan aliran udara yang irreversible. Terus pemeriksaan penunjangnya yang paling sering fotonya itu gambaran emfisema. Habis itu klasifikasinya ada yang stabil, ada yang eksaserbasi. Gitu, tata laksana berbeda. Oke, saya. Nah, lanjut kita ke asma. Nah, kalau asma ini mirip PPOK tadi, cuman bedanya dia patofisiologinya adalah inflamasi pada bronkus, dan dia biasanya ada masalah alergi, hipersensitivitas tipe 1 kayak gitu. Dia menyebabkan hambatan aliran udara yang reversibel, jadi dia bisa balik kalau pada yang asma. Dia harus ada riwayat alergi ataupun riwayat atopi. Riwayat atopi ini apa aja? 1, si asma ini, lalu dermatitis atopi, sama rinitis alergi. 3 ini adalah kawanan atopi kayak gitu. Nah, biasanya asma ini beda sama PPOK tadi, dia orangnya pada usia muda, dan dia itu pokoknya ada pencetus alergi lah, pencetusnya itu apa gitu, entah dia stres, entah dia kedinginan, atau ada serbuk sari atau debu dan lain-lain, ada pencetusnya. Nah, gejala klinisnya dia batuk lalu sesak napas, lalu terdengar suara mengi, itu pada asma. Pada pemeriksaan fisik yang khas itu dijumpai adanya wheezing. Nah, wheezingnya itu sebenarnya wheezing pada saat ekspirasi. Cuma nanti tergantung kalau waktu dia lagi eksaserbasi, lagi serangan gitu kan, wheezing ini bisa dijumpai juga selain daripada waktu ekspirasi itu kita bicarakan. Nah, untuk diagnosisnya sama, gold standarnya itu pakai spirometri juga, lalu ditambahkan dengan pemberian bronkodilator. Jadi dia tetap sama, dia masalah obstruksi, jadi FEV1 per FVC-nya nanti akan kurang dari 75%, lalu FEV-nya itu kurang dari 80% akan membaik dengan bronkodilator. Jadi yang tadinya dari 80% mungkin naik menjadi 92%, gitu. Mungkin dari 65 menjadi 77%. Pokoknya dia naik 12% gitu dengan pemberian bronkodilator. Itu bedanya sama yang PPOK tadi. Dia membaik dengan pemberian bronkodilator. Dan kalau dia sesak sekali, sama, tidak boleh pakai spirometri. Jadi digunakan APE tadi. Nah, untuk asma sama, dia juga ada yang stabil, ada yang eksaserbasi. Nah, cuman ini terminologinya kok stabil, dia ada yang intermiten, persisten ringan, sedang, berat, eksaserbasi ada yang ringan, sedang, berat, dan mengancam jiwa. Itu. Untuk asma stabil,
asma stabil ini dia ada gejala harian sama gejala malam. Kita lihat klasifikasinya itu berdasarkan ini, gejala harian, gejala malam, terus hasil daripada spirometri sama aktivitas tidurnya kayak mana. Gitu. Jadi ini saat sedang tidak serangan gitu. Jadi sehari yang dilihat gitu. Maksudnya ini bisa serangan, tapi dalam waktu melihatnya kalau yang klasifikasi daripada asma stabil gitu. Jadi kalau dia yang gejala harian itu apa aja, sesak, wheezing, ini kayak mana ya, gejala harian itu bukan artinya terjadi di siang hari, gejala malam terjadi di malam hari gitu. Ini memang terminologinya aja, sebutannya aja. Kalau dia gejala sesak dan berat di dada itu adalah gejala harian. Kalau dia batuk berdahak dan sesak yang meningkat saat beraktivitas ataupun berolahraga, namanya gejala malam gitu. Jadi kalau dijumpai gejala itu namanya gejala harian, jumpai yang ini gejala malam. Baru dihitung berapa kali. Kalau intermittent, gejala hariannya itu 1 kali dalam seminggu. Jadi misalnya berarti 1 kali dalam seminggu aja, pokoknya 1 hari aja. Kalau dia persisten ringan, udah lebih dari 1 kali dalam seminggu tapi belum tiap hari. Jadi contohnya hari Senin dia sesak, kemudian hari Rabu lagi dia sesak, hari Minggu dia sesak. Nah itu udah lebih dari 1 kali tapi dia setiap hari, itu persisten ringan. Baru kalau persisten sedang, dia harus setiap hari ada gejala hariannya. Lalu kalau dia persisten berat, setiap hari dan dia sering sekali eksaserbasi gitu. Jadi setiap hari ada sesak, terus setiap hari dia eksaserbasi, wheezingnya itu berat, sesak napas berat gitu, eksaserbasi. Nah, kalau gejala malamnya intermittent itu kurang dari 2 kali per bulan, ringannya di atas 2 kali per bulan, sedangnya di atas 1 kali seminggu, dan yang kalau berat dia sering. FEV, nah ini hafalan gitu. Nah, yang gampang dia aktivitas tidurnya. Kalau dia intermittent pasti tidak mengganggu tidur. Kalau persisten ringan dia bisa enggak mengganggu tidur. Persisten sedang sudah pasti mengganggu. Persisten berat dia jangankan tidur, mau aktivitas biasa saja juga dia sudah terbatas, sulit gitu. Ini untuk asma yang stabil. Kalau asma stabil obatnya ini SABA sama ICS. Jadi dia obat untuk asma stabil itu harus mencakup reliever dan controller. Nah ini kalian yang harus tahu. Kadang dia mau tanya gitu di dalam soal. Jadi pada berikut ini obat yang merupakan reliever pada pasien adalah gitu kan. Misalnya dia mau naik kayak gitu. Dia nanti kasih pilihannya, ada salbutamolnya, misalnya ada fluticasonnya gitu kan. Tapi karena dia nanya reliever, yang harus dipilih adalah salbutamolnya kayak gitu. Ini untuk soal. Tapi biasanya itu obatnya yang kayak tadi, yang kayak di sini tadi, yang 2 ini, dia udah kombinasi punya obatnya, bukan terpisah. Biasanya obat untuk asma itu. Tapi intinya kalian tahu perannya. Kalau SABA, si beta agonis itu sebagai reliever, artinya saat dia sedang merasa sesak, nggak enak, dia pakai itu akan merilis gejalanya, memperbaiki gejalanya. Jadi dia enakan, cepat merasa enak. Reliever ini untuk menghilangkan gejala gitu. Sementara controller ini tujuannya untuk menekan inflamasi sehingga enggak muncul gejalanya itu. Jadi ini untuk pencegah gejala. Nah, jadi kadang di soal dia mau kalau mengarahkan untuk ke controller, dia kata-katanya itu berikut ini obat yang bertujuan untuk mencegah timbulnya gejala tersebut adalah gitu. Itu berarti dia hanya untuk kontrolnya. Jadi kalian pilih yang steroidnya kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya untuk jenis-jenis steroidnya itu sebenarnya banyak ya kan, selain budesonide sama fluticasone itu banyak lagi. Nanti di slide master itu ada tabelnya, kalian bisa baca juga gitu. Lalu ini untuk klasifikasi kontrol, asma stabil ini dilihatlah kontrolnya itu baik kayak mana. Dilihat dari adanya gejala harian atau enggak, malam, kemudian penggunaan bronchodilator, penggunaan obatnya itu relievernya, apakah ada 2 kali dalam seminggu, sama ada gangguan aktivitas atau enggak. Kalau dia clear, nggak ada semua gejala ini, berarti dia kontrolnya baik, well gitu. Kalau dia ada 1-2 gejala, berarti dia kontrolnya sebagian. Kalau dia ada 3-4 gejala,
berarti dia buruk kontrolnya. Nah ini cuma untuk tahu, ini jarang keluar kalau untuk dikasih kontrol. Yang sering tuh ini pokoknya reliever sama controller untuk tata laksana pada asma yang stabil. Sama ini kalian boleh hafal pokoknya yang paling sering itu gejala harian, gejala malam, sama aktivitas ini kalau untuk yang stabil. Oke, itu stabil. Ini kalau dia dalam keadaan eksaserbasi. Jadi kalau eksaserbasi ini dia lagi sesak-sesaknya gitu kan, kadang sampai penurunan kesadaran dan pasti ada suara menginya dan dia lebih lama gitu. Nah, ini eksaserbasi itu ada 3, ada yang ringan, ada yang sedang, ada berat, sama ada yang mengancam jiwa di sini. Dia kita lihat dari 4 ini yang gampang. Sebenarnya parameternya ada banyak, tapi yang kalau aku rasa paling gampang itu 4 ini yang dihafal. Jadi kemampuannya bisa ngapain, lalu posisi orangnya, bicaranya, sama wheezingnya. Kalau dia ringan, kemampuan dia masih bisa jalan. Kalau sedang, dia masih bisa bicara. Kalau berat, dia udah harus istirahat. Untuk posisi, kalau ringan, dia baring masih bisa, nggak gitu sesak. Kalau dia sedang, harus duduk. Kalau berat, dia udah tripod atau duduknya udah sambil membungkuk, kayak gitu. Nah, untuk bicara, ringan masih 1 kalimat lengkap. Kalau sedang, sebenarnya dia masih bisa membuat 1 kalimat tapi ngomongnya dengan kata-kata, jadi satu kata. Tapi kalau berat dia udah betul-betul cuma bisa kata demi kata doang. Lalu wheezing. Kalau ringan, nah ingat tadi wheezingnya itu pasti pertama terdengar saat ekspirasi. Jadi kalau dia masih ringan hanya terdengar di saat akhir ekspirasi aja gitu. Jadi pas dia hembus gitu baru kedengaran suara menginya. Kalau dia sedang, dia sepanjang ekspirasi udah terdengar gitu. Misalnya, gitu, itu terdengar semua. Kalau berat, dia baik ekspirasi dan inspirasi udah kedengaran wheezingnya. Nah, kalau sampai udah tidak ada lagi wheezingnya sama sekali, itu namanya silent chest, berarti itu udah asma yang mengancam jiwa. Dan kalau udah yang kayak gitu, pasiennya udah harus segera masuk ICU untuk dilakukan ventilasi mekanik. Harus pasang ventilator. Gitu. Nah, kalau dia yang eksaserbasi ini, nah obatnya nggak bisa lagi pakai yang hanya semprot. Maksudnya yang kayak tadi 2 itu, dia lebih ada tahapannya. Yang pertama pasti tetap oksigen. Jadi ingat, eksaserbasi mau yang PPOK tadi, mau asma ini, dia harus pertama oksigen dulu. Jangan lupa oksigen tidak boleh dilewati gitu. Atau nanti kalian tidak masih belum ada OC atau enggak gitu kan, mudah-mudahan masih belum ada. Kalau misalnya ada, kadang ini mau keluar, pokoknya pertama oksigen dulu. Nah baru dilihat eksaserbasinya. Kalau dia yang ringan sampai sedang, nah dia sebenarnya masih boleh kita pakaikan Saba yang puff. Jadi kalau dia punya Ventolin sendiri gitu, boleh sementara dia pakai yang puff dulu. Itu bisa diberikan per 20 menit. 4 puff sama per 20 menit. Jadi maksimal 3 kali karena dia itu maksimal 60 menit. Kayak gitu. Baru tambah dengan steroid oral atau IV atau inhalasi. Tapi kalau berat, dia nggak bisa lagi pakai yang puff. Harus pakai yang nebul. Nah, kalau nebul ini biasanya dia juga ada kombinasi. Boleh yang hanya salbutamol doang ataupun yang kombinasi. Tapi biasanya dia yang kombinasi. Jadi kombifen juga. Itu sama, boleh diberikan per 20 menit. Jadi itu boleh diulang 3 kali maksimal 60 menit. Nah, jadi asma ini pokoknya dia kasih apanya nebulnya atau kasih sabapafnya itu harus dalam waktu 60 menit. Kenapa? Kita mau lihat. Jadi kalau asmanya itu sudah diterapi selama 60 menit tidak ada perbaikan, dia udah jatuh ke status asmatikus gitu. Untuk mungkin memburuk dan juga indikasi untuk dia masuk ke ICU biasanya kalau status asmatikus ini. Nah, selain itu tambah juga diberikan steroid oral ataupun IV. Nah, kalau asma ini dia masih ada tempatnya boleh diberikan steroid inhalasi kalaupun tidak ada yang sistemik, nggak ada yang oral, nggak ada yang IV, boleh. Tapi kalau yang PPOK tadi wajib steroidnya itu harus yang sistemik, harus oral ataupun IV. Hanya asma yang ada tempatnya untuk inhalasi. Tapi tetap ingat, pokoknya dia oksigen, baru Saba, tambah sama, baru steroid. Bedanya itu cuman Saba samanya apakah yang
puff tadi ataupun ya Saba aja yang puff atau harus yang nebul. Jadi kok ringan sedang masih boleh pakai puff, kalau dia yang berat harus pakai yang nebul. Cuma nanti lihat lagi settingannya. Kalau dia di RS, kalau dia eksaserbasi langsung pakai yang nebul. Tapi kalau dia di primer, vaskes primer, itu tadi masih boleh pakai yang puff dulu. Baru ke rumah sakit baru pakai yang nebul kayak gitu. Jadi kalau dia di rumah sakit atau kadang memang kalau dia mau ngarahkan jawabannya itu yang nebul, dia nggak ada lagi buat pilihan yang puffnya. Kalau dia ringan sedang masih boleh yang puff, kalau berat harus udah yang nebul. Oke, saya ini untuk eksaserbasi. Oke, ada yang mau tanya untuk asma? Belum ya? Sip. Kita masuk pneumonia. Nah, kalau pneumonia ini dia infeksi pada parenkim paru. Dan ini penyebabnya apa aja selain TB. Itu namanya pneumonia. Jadi pneumonia ini gejala klinisnya dan triasnya yaitu demam, batuk, dan sesak napas. Oke, jadi kok dari 3 ini adalah dia pneumonia. Di pemeriksaan fisiknya boleh nggak abeng? Dan dijumpai adanya ronki. Kalau pneumonia biasanya di basal paru, biasanya dia di bawah. Kok jadi kayak apa ya depan, tapi pokoknya dia di lobus bawah biasanya, dia bukan di atas. Kalau tadi si TB paru kan dia biasanya di apex gitu kan, kalau dia pneumonia biasanya dia lebih di bawah atau berlobus, misalnya di sini, berarti di sini juga terdengar ronkinya gitu. Nah, lalu terdengar juga suara napas yang bronkial, dia lebih pendek. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, labnya bisa leukostosis, bisa leukopenia, tergantung apa etiologinya. Kalau bakteri biasanya dia leukostosis, kalau dia virus bisa leukopenia. Gitu. Lalu fototoraks itu dijumpai infiltrat sama air bronkogram. Infiltrat sama kayak tadi, konsolidasi yang ini homogen, jadi putih-putih masih ada hitam-hitamnya. Kalau air bronkogram itu apa? Jadi dia karena ada inflamasi di alveolusnya itu, jadi di pembuluh-pembuluh darahnya itu ada yang nampak lebih hitam gitu. Jadi macam ada saluran gitu, agak susah sih memang nengoknya, tapi dia agak lebih hitam-hitam gitu. Nah, itu namanya air bronkogram. Itu khas pada pneumonia juga. Tuh. Nah, lalu untuk klasifikasinya, klasifikasi daripada pneumonia ini dia berdasarkan etiologinya sama jenisnya didapat dari mana. Jadi kalau berdasarkan etiologinya dia itu ada yang pneumonia tipikal sama yang atipikal. Nah, bedanya apa? Dia satu beda etiologi, jelas ya kan, terus gejalanya juga berbeda. Kalau dia yang tipikal, dia bakteri-bakteri yang biasa kita dengar. Jadi Streptococcus pneumoniae yang paling sering, lalu Klebsiella pneumoniae, sama Pseudomonas sp. Lalu kalau tiga ini, yang tipikal ini biasanya itu dahaknya purulen. Jadi dahaknya itu kental dan dia punya warna-warna yang khas. Kalau dia Streptococcus pneumoniae, dia khasnya itu warna dahaknya seperti karat, jadi rusty sputum namanya. Kalau Klebsiella biasanya dia warnanya merah bata, coral red, atau red currant sputum, jadi mirip intussuscepsi nanti. Nama lain daripada coral red ini red currant sputum. Kalau Pseudomonas hijau gitu. Lalu biasanya kalau tipikal ini dia demamnya lebih tinggi kayak gitu. Dia lebih toksik lah daripada yang atipikal. Nah, nanti kultur bisa dijumpai bakterinya. Kalau si atipikal ini biasanya kulturnya dijumpai flora normal, agak susah menemukan si Mycoplasma, Legionella sama Chlamydia ini dari kultur. Demamnya lebih rendah gitu kan. Terus kultur susah jumpa bakterinya gitu. Nah, lalu biasanya dahaknya itu lebih seros, mukus kata-katanya. Dia pokoknya enggak sekental yang si tipikal itu kalau yang atipikal. Itu bedanya. Nah, lalu untuk jenis, jadi dia ada 4 kalau dulu kan, sekarang dia cuma tinggal 3. Yang pertama itu ada CAP. Jadi CAP itu Community Acquired Pneumonia. Jadi dari komunitas dapatnya. Itu kalau dia kurang dari 48 jam di rumah sakit, lalu muncul onsetnya, itu CAP. HAP, Hospital Acquired Pneumonia. Jadi setelah dirawat di rumah sakit lebih dari 48 jam, itu
baru disebut HAP. Kalau VAP, ventilator associated pneumonia. Jadi setelah pakai ventilator selama 4-8 jam muncul pneumonia, itu VAP. Gitu. Lalu dulu itu ada namanya healthcare associated pneumonia. Jadi dia orang-orang yang sering kontak sama petugas kesehatan. Contoh orang yang sering HD, orang yang rutin kemoterapi, radiasi, sering ke rumah sakit lah dia pokoknya. Nah, itu dulu healthcare associated. Sekarang dia disatukan ke CAP. Gitu. Sekarang ini masuk ke sini. Nah, disatukan. Nah, cuma nanti ini lihat, misalnya ada pasien ya kan kayak gini, dirawat inap di rumah sakit selama 72 jam. Bentar ya. Oke. Nah, dia udah dirawat di rumah sakit selama 72 jam. Sebenarnya udah memenuhi ya kan untuk HAP gitu. Tapi habis itu dia PBJ. Nah, setelah PBJ 48 jam setelah dia pulang muncul pneumonia, itu dia tetap kita masukkan ke yang CAP, bukan yang HAP. Kecuali misalnya dia bilang pasiennya itu dirawat di RS kayak gitu 72 jam, lalu dia pulang. Lalu 24 jam setelah dia pulang timbul pneumonia, ya kan? Itu baru dia kita sebut yang HAP, yang hospital acquired pneumonia. Karena dia belum 48 jam keluar dari rumah sakitnya, jadi dia masih masuk yang HAP. Gitu. Itu contoh-contoh kasus. Nah, lalu ada pneumonia yang lain, contohnya pneumonia aspirasi. Ini pada orang yang post stroke, yang imobilisasi lama gitu kan. Nah, jadi dia baring, makan kadang tersedak ada yang masuk sebagian ke saluran nafas, masuk ke paru. Nah, lama-lama jadi pneumonia aspirasi gitu. Pokoknya dia dari riwayat imobilisasi biasanya atau operasi atau kan. Lalu pneumonia pada orang yang HIV, itu khasnya namanya pneumonia Jirovecii. Oke. Nah, lalu terapi ini juga sering ditanyakan untuk terapi pneumonia. Jadi kok terapi pneumonia yang pertama dilakukan itu adalah menentukan dia rawat jalan atau rawat inap. Ini dulu, baru tahu jenis obatnya apa. Kita lihat dari CURP 65 ini, jangan lupa CURP 65 untuk pneumonia. Sebenarnya ada yang scoring itu PSI, tapi itu kayak ribet kali, harus minimal 70 nilainya gitu-gitu. Itu susah. Ini yang gampang kalau untuk ujian, CURP 65. Jadi ini adalah scoring. C, consciousness. U, untuk BUN sebenarnya. RRR, B, blood pressure, tekanan darah, sama 65 itu usia. Nah, jadi skornya itu maksimal 5. Masing-masing ada 01, 01, 01, 01, dan 01. Kayak gitu. Nah, kalau kesadaran yang consciousness, kalau 0 ya berarti dia sadar. Kalau 1 dia ada penurunan kesadaran. Kalau BUN, ini 0 berarti dia normal, 1 dia meningkat. Kalau RR, BUN ini sering nggak disebutkan di soal, kadang nggak ada ya informasinya. Pokoknya kalau soal pneumonia kan kalian lihat apa yang ada aja informasinya. Kalau emang nggak ada ya udah anggap 0 aja gitu. Baru RR kan biasa dikasih tahu kalau 0 berarti dia masih kurang dari 30. Kalau dia 1 di atas sama dengan 30. Lalu tekanan darah ini juga biasa dikasih tahu. Kalau 0 dia normal, kalau 1 dia hipotensi. Sistolnya kurang dari 90 atau diastolnya kurang sama dengan 60. Baru usia, kalau 0 dia kurang dari 65 tahun, 1 dia besar sama dengan 65 tahun gitu. Nah, jadi ditotal-totalkan skornya berapa. Misalnya di soal itu dikasih tahu pasien masih kesadarannya baik, lalu dengan laju napas 32 kali per menit, lalu tekanan darahnya 100/70 dengan usianya 40 tahun gitu kan. Berarti skornya berapa kalau kayak gitu? Ayo, masih mendengarkah? Oke, nggak fokus ya. Jadi kalau misalnya dia sadar, lalu dia bilang RR-nya 32, lalu tekanan darahnya 110/70, baru dia 40 tahun. Berarti itu kan skornya 1 gitu. Nah, baru skor-skor ini setelah kita tambahkan, kita masukkan gitu. Kalau dia skornya 0 sampai 1, dia cukup rawat jalan aja. Kalau dia skornya 2,
dia boleh rawat jalan, boleh rawat inap, suka-suka dokternya. Kalau dia 3, dia rawat inap ICU. Kalau yang 2 tadi dirawat inap, rawat inapnya rawat inap biasa, yang non ICU, kayak gitu. Nah, jadi kalau dia rawat jalan, berarti antibiotiknya itu oral. Nah, cara memilihnya kayak mana? Ditanyakan di anamnesisnya, kok riwayat konsumsi antibiotik dalam 3 bulan terakhir. Kalau di soal nggak ada disebutkan, berarti dia dianggap yang tidak ada riwayat konsumsi antibiotik. Kalau emang dia mau bilang ada, dia pasti sebutkan di soal gitu. Jadi kok nggak ada, berarti anggap nggak ada. Kalau dia ada, harus pakai levofloxacin, penolong respirasi. Kalau dia nggak ada, boleh pakai makrolid ataupun pakai amoxicillin gitu. Lalu kalau yang 2, rawat jalan ikut yang tadi. Kalau rawat inap non ICU, ini diberikan fluoroquinolone respirasi atau beta-lactam oral tambah makrolida. Jadi udah kombinasi dia obatnya. Kalau yang tadi 0-1 yang rawat jalan, obatnya hanya 1 macam gitu. Kalau dia rawat inap ICU, obatnya harus IV semua. Jadi beta-lactam sama makrolid atau quinolone respirasi yang IV. Kayak gitu. Oke. Nah, ini tambahan. Kalau misalnya dia di soal, kadang tuh ada mau. Dia bilang dijumpai MRSA misalnya. Berarti obatnya harus diberikan kayak vancomycin. Atau kadang kalau nggak ada vancomycin pun yang carbapenem kayak meropenem, imipenem gitu-gitu juga boleh. Pokoknya dia antibiotik yang lebih yang lebih tinggi gitu dia kelasnya. Itu ya kalau dia agak beda etiologinya. Ini kan biasanya paling sering Streptococcus pneumoniae untuk Klebsiella, atau tadi satu lagi itu Pseudomonas. Kalau Pseudomonas ya carbapenem. Oke, itu. Nah, sebelum kita bahas beberapa soal, kira-kira ada mau tanya dulu tentang 4 ini tadi. Jadi 4 ini dia penyakit besarnya di paru. TB, PPOK, asma, sama pneumonia. Ada yang mau nanya? Hai guys, kalian masih di situ? Belum ada, Kak. Bisa? Kita lanjut ya kalau gitu. Nah, coba kita bahas ini. Tindakan pertama dan tepat untuk pasien ini adalah, nih, laki-laki datang ke UGD dengan keluhan mual dan muntah. Pasien diketahui mengonsumsi obat OAT sejak 2 minggu yang lalu. Dari pemeriksaan fisik dan tanda vital didapatkan dalam batas normal. Skleranya tampak ikterik, heparnya tidak teraba, bilirubin tidak 3 lalu. Nah, naik banyak ya. Tindakan pertama, apa ini kira-kira? Stop OAT ya, Kak? Ya betul ya. Jadi ya yang lain juga jawab A, stop OAT. Karena pada pasien ini sudah use hepatotoksik. Ya, karena udah ada gejalanya, karena sudah muncul gejala. Jadi dia skleranya udah ikterik, terus udah ada mual, udah ada muntah, kayak gitu. Jadi mau berapapun hasil fungsi hatinya, ya udah pasien ini harus di stop OAT-nya. Gitu. Di sini kan dia nggak ada kira-kira mengarahkan ke yang panduan baru, nggak ada yang betul juga. Ini enggak ada. Ini hanya obat-obatan simptomatik gitu kan, ganti OAT juga enggak. Nah, jadi ini yang betul adalah stop OAT. Gitu ya. Tadi obat yang paling menyebabkan hepatotoksik apa? Ya, dinamit. Betul ya. Terus oke. Lanjut nih. Apa regimen terapi yang diberikan? Laki-laki 35 tahun, keluhan batuk 2 minggu. Dia mengaku menjalani pengobatan TB ini. TB 6 bulan yang lalu, tapi hanya selama 3 bulan karena merasa sudah sembuh. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darahnya sekian, HR80. Pada pemeriksaan sputum SPS hasilnya negatif, positif. Oke, dan jawab B. Sip, ya ini B. Ini TB paru apa?
namanya. Ya, betul. Ini yang putus berobat ya. Jadi, tadi kalau putus berobat, minimal tidak minum OAT berturut-turut selama 2 bulan, Kak. Oke. Sip. Ya, betul ya. Kalau dia yang kategori 1, regimennya kita pakai apa? Ya betul, yang A ya, 2 RHZE, 4 RH3. Kalau dia ekstra paru nanti ditambahkan fase lanjutannya 7 sampai 10 bulan. Oke. Kita lanjut. Nih ya, apakah terapi yang tepat untuk pasien di atas? Perempuan 18 tahun, sedang keluhan sesak napas, sesak sudah diderita sejak 5 tahun yang lalu, sesak timbul bila sedang flu dan terkena asap rokok serta udara dingin. Pada pemeriksaan, pasien bisa mengucapkan beberapa kata, posisinya bisa duduk, frekuensi napas 30, jadi 19, auspose terdengar mengi di akhir expirasi. Pemeriksaan APE 78, nilai prediksi. Apakah terapi yang tepat? Kira-kira. Ini salah, ini bukan sebutan. Ini inhalasi. Salah. Udah betul. Maaf, aku jadi mengapalkan jawabannya. Apa ini? Ayah, inhalasi. Sabah. Jadi ini jawabannya A, sabah dengan nebul. Sebenarnya kalau di sini tadi ada sabah yang pakai puff, ini juga boleh. Tapi karena nggak ada, ya udah dia sabah yang nebul. Tadi kalau yang untuk reliever, sabah atau ICS? Ya, sabah ya. Kalau dia controller, baru ICS. Oke. Nih, lanjut. Apa tata laksana yang tepat? Laki-laki 78 tahun, keluhan sesak napas sejak 1 minggu, disertai batuk, dahak warna kehijauan, nafsu makan dan berat badan menurun, merokok 1 bungkus per hari. Dan ini kulit kemerahan, ekspirasi melalui mulut, retraksi sela iga melebar, perkusi hipersonor. Leukosit 18.000. Apa nih tata laksananya kira-kira? Diagnosisnya dulu. Diagnosisnya ini apa berarti? Ya, PPOK. Ini dalam keadaan eksaserbasi ya. Kan tata laksananya apa? Yang paling tepat. Ya, betul ya. Jadi ini bronkodilatornya harusnya inhalasi. Jadi udah harus yang dinebul. Kayak gitu. Sebenarnya nih kalau betulnya pertama oksigen dulu, baru tambah bronkodilator, baru antibiotik, sama tambah satu lagi steroid, ya kan. Nah, tadi kalau steroid untuk yang PPOK sistemik atau inhalasi? Ya, kalau sistemik ya. Oke, nah jadi kalau PPOK ini kalau bisa itu pasiennya tidak boleh sampai pasang ventilasi, karena kalau habis pakai ventilasi itu ada yang namanya periode weaning, jadi periode melepaskan ventilatornya itu. Kalau ada PPOK susah kali dia pas melepaskannya, jadi kalau bisa dihindari itu. Jadi ini enggak. Oke, itu saya kira-kira itu 4 tadi kita reviewnya. Oke, kita lanjut. Oh, masih ada lagi, satu lagi. Tata laksana yang dapat diberikan pada pasien tersebut adalah laki-laki 18 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pada persendi. Ini salah ya. Sorry, ini soal di belakang. Ini salah. Kita lanjut aja dulu ya untuk remato nanti. Oke, nomor 5, bronkiektasis. Nah, jadi bronkiektasis ini dia adalah kelainan bronkusnya. Jadi bronkusnya itu melebar lalu terkumpul dahak di situ sehingga terjadi obstruksi. Itu pada bronkiektasis. Jadi gejala klinisnya itu adalah batuk berdahak dengan sputum
3 lapis nih khas. Kalau dia udah ada sputum 3 lapis setelah dia bronkiektasis itu. Jadi dia ada busa, terus ada salivanya, sama ada pusnya di bawah. Kalau dia sesak napas bisa batuk darah. Pemeriksaan penunjang fototoraks akan dijumpai gambaran honeycomb appearance. Jadi ini dia kayak ya sekarang lebah itu bulat-bulat kayak gitu. Ini juga nampak kalau dia dari samping kayak ini ada bulatnya itu gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau bronkiektasis ini dia ada namanya bronkografi. Ini pemeriksaan penunjangnya juga CT scan, bronkografi juga bisa. Bronkografi ini dia bisa melihat bentukan daripada bronkus yang kenanya itu. Jadi sebenarnya kalau yang honeycomb ini dia kalau yang tipe sakular ini cukup tahu aja sih. Agak jarang sih, nggak pernah juga nampak soal kayak gini. Tapi kira-kira kayak gini, dia ada gambaran-gambarannya. Honeycomb itu dia yang sakular gitu. Kalau dia yang silindris dia lurus-lurus aja gitu, jadi kayak rel kereta api. Kalau dia yang varikos dia kayak biji tasbih gitu. Kalau yang sakular kayak buah anggur lalu dia nampak honeycomb gitu. Ini terapinya terutama adalah pemberian antibiotik kalau pada bronkiektasis. Jadi dia pilihan antibiotiknya adalah quinolone. Dan selain itu dia juga harus sering kayak supaya dahaknya itu lebih encer, jadi pakai mukoliti, terus fisioterapi dada supaya lebih keluar. Terus dia kumur salin, kumur garam kayak gitu. Ini untuk bronkiektasis. Nah, lalu ada abses paru. Kalau abses paru ini ya udah terbentuk abses di parenkim paru. Dia biasanya itu paling sering akibat habis pneumonia, atau kalau dia ada trauma tembus langsung, nah nanti ada kuman terbentuk abses. Nah, pneumonia sama emboli septik. Yang paling sering itu dari pneumonia, pokoknya abses paru terjadi. Gejala atau ada benda asing masuk. Gejala klinisnya itu dia batuk berdahak yang berwarna kecoklatan dan dia biasanya bau gitu. Dan dia demam dan nyeri dada. Dan khasnya auskultasinya amfori, seperti tadi meniup lubang botol yang kosong. Jadi tinggi gitu suaranya. Itu amfori. Untuk pemeriksaan penunjang dia cukup pakai fototoraks. Jadi dia akan dijumpai ini kavitas dengan air fluid level. Jadi atasnya ada udara, bawahnya itu isinya cairan gitu. Itulah air fluid level. Nah, ini pada abses paru. Kalau abses paru, terapinya drug of choice-nya adalah clindamycin. Ini diberikan 16 mg per 8 jam secara IV. Kalau dia MRSA yang resisten Staphylococcus aureus itu dipakai vancomycin, atau kalau nggak bisa ampicillin subactam atau moxifloxacin. Tapi dia first choice-nya adalah clindamycin pada abses paru. Nah, abses paru ini biasanya enggak diaspirasi. Jadi ini salah satu abses lain yang tidak diaspirasi selain abses hepar amoebic gitu. Jadi dia hanya di daerah nase kalau dia gagal respon dengan antibiotik saja. Kalau enggak, cukup pakai clindamycin itu tadi. Nah, lalu abses paru ini dia sering kita bingung sama aspergillosis atau aspergilloma. Nah, kalau aspergilloma ini dia nama lainnya adalah fungus ball. Jadi dia itu sebenarnya adalah jamur aspergillus gitu. Nah, bedanya itu apa? Kalau dia yang tadi abses paru kan dia air fluid level. Kalau aspergillus dia bola. Jadi bola. Lalu dia itu bisa berubah-ubah posisinya sesuai dengan orangnya kayak mana posisinya. Jadi kok dia mungkin lagi tiduran, dia bisa kemari kayak gitu. Nah, dan yang jelas bentuknya itu enggak air fluid level. Bentuknya itu apa? Air crescent sign. Jadi dia seperti bulan sabit. Nah, kayak gitu. Karena dia pokoknya bukan air fluid level. Ini bedanya kalau aspergillosis. Fungus ball. Nah, kalau misalnya nanti kalau soal gambar gitu kan, batuk-batuk, sesak napas, gambarnya kayak gini, ada kayak bola di dalamnya. Dan itu adalah aspergilloma. Ini kadang mau keluar soalnya. Nah, lalu yang ketujuh ada efusi pleura. Nah, kalau efusi pleura ini dia akumulasi cairan di rongga pleura. Memang rongga pleura itu normalnya menghasilkan cairan tapi sedikit, dia kurang dari 30 cc. Kalau banyak, mulai banyak, dia biasa mulai tampak di foto kalau minimal 150 cc. Kayak gitu. Itu namanya efusi pleura. Jadi ini sekilas aja gitu. Biasa penyebab daripada efusi pleura itu ada 4.
Apakah karena hidrostatik meningkat ataupun onkotik menurun atau permeabilitas meningkat sama aliran limfatiknya berkurang. Antara 4 ini aja. Kalau hidrostatik ya udah pasti masalah yang gagal jantung atau sirosis itu juga bisa. Habis itu kalau onkotik tekanan onkotik berkurang karena albumin itu dia menjaga tekanan onkotik. Ini hafal-hafal aja. Kalau permeabilitas kapiler biasanya infeksi, contohnya TB paru. Ini juga efusi pleura karena TB paru itu karena permeabilitas kapiler meningkat. Kalau dia ada limfatik berkurang karena emang tersumbat oleh sesuatu, misalnya pada keganasan ataupun aliran limfatiknya rusak, jadi pembuluh limfnya itu terjadi fibrosis karena mungkin habis di radioterapi. 4 inilah penyebab daripada efusi pleura pada umumnya. Nah, efusi pleura ini gejalanya apa? Dia sesak napas yang berkurang dengan perubahan posisi. Jadi misalnya dia baring biasanya lebih sesak. Dia kalau dia miring ke daerah yang efusi itu lebih enak. Misalnya dia efusi pleuranya di sebelah kiri. Jadi kalau dia miring ke kiri, dia akan lebih lega gitu, lebih enak bernapas rasanya. Itu perubahan posisi namanya trepopnu gitu. Lalu dia bisa nyeri dada, batuk. Lalu biasa dia kan ada penyebabnya. Kalau CHF ya adalah tanda-tanda CHF-nya, TB paru ada tanda-tanda TB parunya. Kalau keganasan ada tanda-tanda keganasannya. Kalau ada misalnya kayak ini hipoalbumin misalnya karena sirosis ada tanda-tanda sirosisnya. Contohnya kayak gitu. Dia ada gejala yang lain sesuai apa penyebab efusi pleuranya itu. Dia pasti ada penyebabnya kalau itu pleura. Nah, yang penting pemeriksaan fisiknya, inspeksi, dia biasa ketinggalan bernafas, yang sakit. Nah, lebih lambat dia. Lalu stem phlebitis melemah di yang sakit, perkusi redup di yang sakit, suara napas juga melemah, egofoni seperti suara kambing kalau kata-katanya di skill lab itu, sama pleural friction rub, jadi suara seperti menggesek-gesek kertas, kayak gitu. Itu bisa dijumpai pada efusi pleura. Lalu ini nanti ada beberapa istilah-istilah hafalan aja ya kan. Jadi ada tempat untuk perkusinya sebenarnya, namanya garis Elisda Moiseau, segitiga Garland sama segitiga Groko. Kalau ada jumpa ini ya udah itu juga adalah efusi pleura kayak gitu. Nah, lalu pemeriksaan penunjangnya di fototoraks, dia bisa dijumpai meniscus sign, ini meniscus sign. Jadi harusnya sudut costophrenicus itu kan dia tajam gini kan. Kalau efusi pleura berarti dia ada cairan, jadi konsolidasi yang homogen sehingga terjadi meniscus sign. Nih, kayak gitu. Tapi dia minimal 150 cc baru kelihatan. Kalau dia kurang dari 150 cc harus foto tampak lateral baru nampak dia ada cairannya itu. Gitu. Nah, lalu selain daripada foto, kita juga harus lihat jenisnya. Efusi pleura itu ada yang jenis transudat, ada yang jenis eksudat. Jadi kalau dia yang transudat itu kayak yang biasanya masalah tekanan hidrostatik kayak gitu. Jadi CHF, sirosis, terus sindrom nefrotik. Kalau eksudat dia infeksi sama keganasan. Itu aja yang dihafal. Yang lainnya banyakan transudat. Bedakannya ada namanya kriteria light sama Rivalta test. Kriteria light itu nggak usah para dihafal, tapi intinya dua ini untuk membedakan jenisnya gitu. Biasa dia nanya apa pemeriksaan lanjutan yang dapat dilakukan pada pasien ini gitu kan. Jadi jawabannya Rivalta test misalnya gitu. Nah, intinya mengetahui dia transudat atau eksudat itu aja. Nah, terapi daripada efusi pleura sesuai etiologinya apa. Tapi kalau udah terlalu banyak cairannya, maka dia bisa dilakukan pemasangan WSD. Jadi di cucu biasanya tuh di ICS 5-6 linea axillaris posterior di belakang. Jadi nanti dia dipasang selang di situ, disambungkan ke water shield drainage untuk dikeluarkan isi cairan pleuranya. Lalu nanti dievaluasi, dilihat jumlahnya, kemudian warnanya, kemudian undulasinya, apakah dia gerak-gerak atau enggak kayak gitu. Kalau ada undulasi berarti ada udara di dalamnya, harusnya dia enggak ada. Oke, gitu ya. Nah, lalu kalau dia pada efusi pleura boleh ditambahkan namanya pleurodesis. Jadi kalau pleura itu kan dia ada yang parietal, ada yang visceral.
pleura parietal yang di luar sama pleura visceral yang nempel ke paru-parunya gitu. Nah, jadi di antara ini kalau udah pernah efusi, dia itu bisa terjadi perlekatan, fibrosis gitu. Nah, kalau dia perlekatan takutnya dia bisa efusi balik lagi gitu. Jadi seringnya setelah selesai diambil cairannya disuntikkan agen pleurodesis itu, contohnya bleomisin, biar dia nempel. Nah, erat lagi dia langsung nempel gitu untuk merekatkan gitulah pokoknya supaya tidak terbentuk ini jaringan parut ini. Nah, komplikasi daripada efusi ini cairannya bisa menjadi nanah. Kok cairannya udah jadi nanah, namanya emphysema, dan biasanya pasiennya sudah akan memiliki gejala batuknya menjadi sputum berwarna hijau yang bau. Itu kalau emphysema. Jadi efusi yang menjadi nanah. Kalau bisa gagal napas, sepsis, dan adesi pleura. Oke, itu ya untuk adesi pleura. Nah, lalu kistik fibrosis. Kistik fibrosis ini dia sebagai penyakit dia mengenai berbagai sistem dalam tubuh gitu kan. Dia adalah penyakit genetik. Jadi dia diturunkan secara autosomal resesif. Kalau kistik fibrosis ini kalian hafal aja kata kuncinya. Jadi dia itu masalahnya di kelenjar penghasil mukus. Jadi di seluruh tubuh ini kan banyak kali yang menghasilkan mukus. Tapi terutama yang dia kena itu adalah di saluran napas sama di saluran cerna. Meskipun yang lain juga bisa, dimanapun yang ada mukusnya itu bisa terkena kistik fibrosis ini. Jadi apa yang terjadi di mutasi ini, produksi mukusnya itu jadi banyak banget gitu. Akhirnya di saluran napas itu lendir-lendir jadi terlalu banyak, sehingga anaknya itu dari kecil dia sering batuk-batuk dan sering infeksi, sering pneumonia. Lalu ini sel-sel produksi mukusnya banyak, dan yang khas itu ini hallmarknya. Kalau nanti di soalnya itu udah sampai bilang di keringatnya itu kadar natrium sama kloridanya tinggi, itu adalah kistik fibrosis. Ini dia memang inilah pemeriksaan penunjangnya yang paling selain daripada pemeriksaan genetik itu. Tapi kalau di soal ada ini udah ya kistik fibrosis. Terus ada batuk-batuk dari kecil dan ada riwayat pneumonia karena sel penghasil mukusnya banyak. Oke, untuk kistik fibrosis belum ada yang mau nanya ya. Kalau ada antara paham atau sudah ngantuk? Bisa sejauh ini? Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 9, yang AKDA. AKDA ini analisa gas darah afteri, keseimbangan asam basa di dalam darah. Nah, jadi pertama ingat dulu nilai normalnya. Jadi kalau aku tuh sebenarnya suka ngapal ini dari kadar natrium normal dulu. Natrium normal itu kan 135 sampai 145 gitu kan. Jadi langsung diikatkan sama pH. Nah, pH 7,35 sampai 745. PCO2 hilangkan depannya, jadi sisa 35 sampai 45. Baru HCO3 yang agak aneh, HCO3 itu 2H gitu kan. Kita mau nulisnya begini. Jadi dia 22 sampai 26. Lalu PO2 yang agak tinggi 85 sampai 100, saturasi ya udah di atas 95 yang normal. Jadi 96 sampai 100 gitu. Nah, yang susah ini kadang kita mau tahu dia naik turunnya yang mana-mana gitu ya kan. Nah, jadi biar nggak kebalik, aku biasa suka menghafalnya kayak gini. Nah, jadi pertama itu buat dulu ini asal-asal MMRR gitu. Jadi ini aku ganti warna ya. Asal. Jadi asam asidosis, alkalosis, baru MMRR. Metabolik, respiratori kayak gitu. Nah, tanda pH ya sesuai di asidosis atau alkalosis. Namanya asidosis, asid, asam, berarti pH-nya akan turun daripada 7,35 gitu ya kan. Jadi nih pH-nya akan turun. Kalau alkalosis ya udah naik, asidosis turun lagi, alkalosis naik lagi. Nah, baru lihat. Jadi metabolik itu adalah masalah daripada HCO3. Nah, jadi metabolik itu masalahnya HCO3. Jadi panahnya sama dengan panahnya si pH. Gitu. Jadi kalau di sini pH naik turun, berarti di sini HCO3-nya pun turun.
kalau di sini pH-nya naik, HCO3 pun naik. Itu untuk metabolik. Jadi kan hafal satu aja. Kalau hafal dua-duanya nanti kebalik. Aku suka hafal itu. Pokoknya metabolik masalah HCO3 dan dia tanahnya sama dengan pH kayak gitu. Jadi kayak gini. Baru yang respiratorik kebalikannya. Respiratorik dia masalah di CO2. Ya, ingat respiratorik bernafas gitu kan. Jadi ada masalah dengan CO2-nya. Dan dia kebalikannya. Jadi dia naik dan ini turun. Karena di sini tadi pH-nya dari turun, ini naik, ini turun. Tuh. Nah, yang sisanya ini adalah kompensasi. Jadi kecil. Pakai apa kompensasi? Warna ini. Nah, yang ini dia adalah kompensasinya. Jadi kompensasi itu mengikuti apa yang terjadi baik di HCO3 ataupun PCO2-nya. Kayak gitu. Jadi kalau di sini misalnya ini HCO3-nya turun, berarti di sini turun. Di sini HCO3-nya naik, berarti di sini naik. Gitu. Di sini naik, berarti di sini naik. Di sini turun, berarti di sini turun. Gitu. Jadi namanya kompensasi. Kompensasi berarti mau berusaha memperbaiki, jadi dia ngikutin gitu. Ya, ingatnya. Jadi intinya kayak gitu. Pertama dari pH-nya dulu, baru ingat metabolik masalah HCO3 dan dia panahnya sama. Jadi ngikut gitu. Yang ini kebalikannya berarti naik turun gitu yang untuk respiratorinya. Baru yang sisanya nanti yang kosong itu kompensasinya dia mengikuti HCO3 atau PCO2-nya. Gitu. Nanti disebut dia terkompensasi penuh kalau pH-nya normal. Kalau dia pH-nya belum normal, berarti masih terkompensasi sebagian. Gitu. Bisa kira-kira? Ngerti? Mau diulang sekali lagi kira-kira? Jadi akhirnya itu kalau mau gampang kayak pokoknya metabolik itu nanti dia 3-3 akan sama tandanya. Nah, yang respiratorik yang dia beda tandanya, pH-nya aja. Pokoknya step untuk apanya inilah. Nanti kalian kalau udah ketemu soal agak beberapa kali pasti lebih keingat gitu. Lalu contoh kasusnya, kalau dia yang asidosis metabolik itu paling sering adalah ketoasidosis diabeticum. Lalu asidosis, ketoasidosis ya kan sama KAD. Habis itu diare, bukan muntah. Diare hebat itu juga asidosis metabolik. Lalu kalau alkalisis metabolik itu dia muntah hebat. Asidosis respiratorik itu yang tadi pada PPOK dia air trapping. Sebenarnya apapun yang air trapping itu bisa. Jadi kayak asma pun akhirnya dia bisa nanti jadi asidosis respiratorik kalau dia nggak keluar juga. Baru alkalisis respiratorik contohnya dia hiperventilasi karena terlalu banyak bernapas. Oke. Bisa kira-kira untuk ada ini? Gimana? Bingung? Ngerti? Atau kalau memang kalian pun ada cara untuk menghafal akda ini, nggak masalah juga kalau emang ada. Cuma maksudnya kalau dari aku kayak gini menghafalnya yang gampang. Tuh. Bisa ya? Oke, udah itu aku lanjut ya. Kalau misalnya nggak ngerti, buat contoh Kak, biar makin nempel. Oke, nanti ada soalnya kita ya, soal yang kita bahas. Nanti ya, sekalian. Atau aku buka aja lagi sekarang ya. Misalnya. Soalnya yang mana ya? Ini kalau nggak salah. Nah ini misalnya nomor 7.
laki-laki usia 55 tahun, mengeluh sesak napas yang memberat sejak 1 jam yang lalu, 12 jam sebelumnya pasien mengeluh diare dengan frekuensi 20 kali, hanya air saja. Jadi dia itu diare ya kan. Pada pemeriksaan fisik normal. Hasil analisis gas darah, pH-nya 7,28, PCO2-nya 28, HCO3-nya 16, PO2-nya 110. Pasien di atas adalah. Nah, kalau diare tadi apa? Kasusnya. Ya, asidosis yang metabolik. Betul. Nah, pas ya kan, jadi dia pH-nya pun lebih rendah, ya kan? Lalu kayak mana tadi? Misalnya ini pH, ini PCO2, ini HCO3. Jadi asal MMRR gitu kan. Nah, pH-nya turun gitu kan. Kalau dia yang asidosis, berarti dia HCO3-nya masalah metabolik, dia masalah HCO3. Jadi HCO3-nya juga ikut turun gitu. Pas juga di sini HCO3-nya turun, ya kan? Lalu PCO2-nya apa? Dia mengikuti dengan itu juga, akan jadi turun juga. PCO2 tadi kan dia normalnya itu 35 sampai dengan 45. Jadi dia udah turun. Ini menandakan dia itu sudah terjadi kompensasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kira-kira di soal nomor 7 ini, jawabannya yang mana? Asidosis metabolik primer dan alkalosis respiratory sekunder. Nah, iya betul. Jadi jawabannya itu yang A, karena itu adalah sebagai kompensasinya kayak gitu. Jadi masalah pertamanya itu adalah si asidosis metaboliknya yang terjadi, lalu dikompensasi dengan alkalosis respiratori. Jadi itu makanya disebut dengan sekunder. Ini kalau mau disebut terkompensasi, kira-kira terkompensasinya sudah penuh atau masih sebagian di soal ini? Ya, ini masih sebagian. Betul, karena pH-nya belum normal, masih asidosis, masih 7,28. Cuma di sini dia sudah mulai ada kompensasinya, yaitu PCO2-nya sudah mulai turun gitu. Jadi pokoknya intinya kayak gitu. Sebenarnya ini lebih bermanfaat kalau di sini kan ya boleh, pokoknya kayak gini. Soalnya tabel ini berguna waktu mau mengerjakan kayak gitu. Bisa kira-kira udah lebih paham atau masih bingung? Ya bisa ya. Primer, sekunder di situ. Primer itu maksudnya apa yang sebenarnya terjadi pada kasus itu. Jadi di sini kan dia keluhannya itu diare deh. Jadi diare itu soal lagi kak. Nah, soal yang ini di kuis aja ya, kayaknya aku belum sempat masuk. Ada yang mau masuk bentar ya. Belum sempat masukkan yang untuk soal pH. Cuma nanti ada di kuis, nanti aku masukkan lagi. Primer sekunder di situ maksudnya. Jadi kalau primer itu maksudnya sebenarnya apa yang terjadi di pasien itu. Lalu sekundernya itu kompensasinya apa? Gitu. Jadi karena dia diare, jadi sebenarnya kita harus agak hafal juga sih. Kalau kayak KAD, diare itu berarti asidosis yang metabolik. Kayak kalau misalnya PPOK berarti dia kalau asidosis yang respiratori kayak gitu. Kalau dia hiperventilasi, alkalosis yang respiratori. Kalau dia muntah-muntah hebat, alkalosis metabolik.
gitu. Jadi dari itu baru kita tahu gitu dia yang apa. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun lupa itu diare ini sebenarnya asidosis atau alkalosis metabolik atau respiratori, kamu lihat dulu aja dari ini dikerjakannya gimana, bisa nggak ya? Karena aku udah terhafal kiannya. Misalnya kalau ya nggak bisa, kita harus gerak dari awalnya dulu tahu. Jadi memang harus ngapal sih, Dek. Jadi kalau asidosis metabolik itu kasusnya apa, kalau dia asidosis respiratori kasusnya apa, baru tabel itu tadi untuk tahu aja panahnya naik atau turunnya kayak gitu. Bisa nanti kalau untuk soalnya nanti ya Kak, ada contoh soal tentang terkompensasi sebagian seluruh dengan yang tidak terkompensasi, Kak. Kalau dia ada nggak ya, nanti coba aku cari Olive. Kalau dia seluruh kayak harusnya ada. Kalau tidak terkompensasi itu berarti dia misalnya masih asidosis metabolik doang gitu, dan di yang sebelahnya itu yang kosong itu belum ada naik atau turun sesuai dengan panahnya itu, berarti dia sama sekali belum terkompensasi. Nanti coba aku cari lagi ya, kalau ada soalnya aku kasih. Sejauh ini bisa tuh, masih bingung kali ya? Sebenarnya tadi itu aku buat kayak gitu dengan tujuan untuk kalau misalnya nanti ujian kalian saya susah ngapalnya gitu kan, biar nggak kebalik-balik. Oke. Masih bingung pas masuk soal, Kak. Oke, ya udah. Sejauh ini paham, Kak, cuman kadang lupa nilai normalnya. Oh ya udah. Oke, nanti kok gitu ini juga tambahin lagi soalnya aja ya di kuis nanti malam. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang selanjutnya masih agak banyak, 17 lagi kita. Oke, sip. Nih nomor 10, pneumokoniosis. Nah, jadi pneumokoniosis ini adalah penyakit paru akibat kerja. Nah, jadi sebenarnya ini karena debunya. Nah, debu yang spesifik gitu. Jadi apa aja? Ada 5 ini yang paling sering keluar. Yang pertama, silikosis. Silikosis itu kena debu silika. Silika itu kaca, pasir, keramik, kayak gitu, bukan silikon ya, jadi silika. Dan dia ini merupakan faktor risiko sering menyebabkan TB paru. Silikosis, TB paru. Jadi ada yang lain CA paru. Dan khasnya itu dia dijumpai ini eggshell calcification. Jadi kalau pneumokoniosis ini kalian hafal kata-kata kuncinya aja. Jadi kalau udah nampak udah itu lagi. Nah, ini dia macam telur bulat itu dia. Nah, itu adalah eggshell calcification. Yang kedua, bisinosis. Bisinosis ini kapas. Jadi dia kapas kain-kainan, terus ini serat rami, itu bisinosis namanya. Jadi dia khasnya adalah setiap hari Senin masuk kerja lagi. Jadi kan hari Sabtu Minggu mungkin libur gitu kan. Lalu hari Senin masuk lagi, dia gejalanya makin berat. Jadi gejala pneumokoniosis ini apa? Sebenarnya dia batuk, sesak gitu kan. Nah, inilah terus pokoknya dia seperti pneumonia, batuk dan sesak pada umumnya yang paling sering. Jadi pas hari Senin masuk kerja lagi itu dia terasa lagi lebih berat. Nanti hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat makin berkurang lagi. Nah, Senin lagi berat lagi gejalanya. Nah, itu namanya Monday chest tightness atau Monday fever. Jadi dia hari Senin dia terasa paling sakit. Hari mulai kerja pertama dalam 1 minggu itu khas pada bisinosis. Nah, lalu yang ketiga ada beryllcosis. Kalau beryllcosis ini dia kena beryllium, sering pada industri pesawat atau elektronik, besi-besian. Nah, terus asbestosis. Kalau asbestosis ini dia kena asbes, industri perkapalan, tambang, penggilingan, dan dia biasanya itu ground glass appearance. Jadi ground glass appearance itu apa ya? Dia kayak sebenarnya mirip infiltrat, apa definisinya, sama-sama konsolidasi yang inhomogen gitu kan. Cuman dia hitam-hitamnya itu lebih kelihatan kalau misalnya pada ground glass appearance ini dibandingkan dengan di infiltrat.
pokoknya dia ground glass appearance lah, kalian hafalnya. Sama dengan yang coal worker pneumonia yang di tempat tambang batu bara, itu juga dia ground glass appearance. Dan dua ini dia sama-sama merupakan faktor risiko terjadinya CA paru, karsinoma paru gitu. Cuma bedanya kalau dia yang tambang batu bara itu kan hitam, jadi dia nanti sering batuk, dahaknya berwarna hitam, melanophthisis untuk pada antrakosis. Kalau dia antrakosis ini sinonimnya dari coal worker pneumonia. Jadi sama, gambarnya itu adalah ground glass appearance. Oke. Nah, terus yang selanjutnya ada cor pulmonal kronik CPC. Jadi CPC ini dia disebabkan oleh PPOK tadi. PPOK kalau lama-lama dia akan bisa menyebabkan gagal jantung kanan. Nah, dia terjadi karena ada hipertensi pulmonal, ya namanya karena obstruksi paru-parunya gitu kan, namanya harusnya kan dia darahnya mengalir dari paru-paru ke jantung gitu kan, tapi karena di sini ada obstruksi, lama-lama kan panik itu pun bisa rusak gitu kan, akhirnya darah terjadi hipertensi pulmonal pokoknya di arteri pulmonalnya itu, akhirnya lama-lama terjadi hipertrofi dan dilatasi daripada ventrikel kanan. Ini terjadi pada CPC, lalu terjadi gagal jantung kanan. Inilah, pokoknya intinya kalau ada pasien yang riwayat PPOK, merokok berat, lalu ada tanda-tanda gagal jantungnya, kemungkinan besar dia CPC. Gitu. Jadi gejalanya apa aja? Yaitu peningkatan TVJ, lalu edema pretibial, asites, hepatomegali, nah tanda-tanda gagal jantung lah gitu. Nah EKG-nya dia karena terkenanya itu di ventrikel kanan, ya kan, hipertrofi sama dilatasi. Jadi ini right ventricle hypertrophy sama right atrial enlargement. Tanda RVH itu apa? Ini S yang persisten pada lead V6. Jadi kalau misalnya S ini yang bagian sini, nah kalau dia di V1 oke lah, memang S pun dalam gitu kan. Nah V1 makin V2 dia makin pendek, makin V3 makin masih pendek, V4 mungkin udah mulai nggak ada, V5 kadang udah nggak ada, V6 gitu kan, seringnya kayak gitu. Tapi kalau pada RVH ini dia S-nya itu persisten pada V6 itu. Baru habis itu right atrial enlargement itu tandanya apa? P-nya tinggi, P pulmonal di atas 3 kotak kecil. Itu biasanya di small lead, tapi ya paling utamanya bisa dilihat di lead 2, itu RAE. Jadi pembesaran jantung kanan kalau dia masalah paru. Ingatnya kalau paru itu masalah di jantung kanan. Lalu pemeriksaan penunjangnya apa? Lab-nya nih. Dia bisa polistemia sekunder. Ingat yang kemarin kita belajar polistemia ada yang vera, ada yang sekunder. Jadi kok sekunder ini hanya HB-nya saja yang naik karena dia stimulasi eritropoietin lama, karena orang yang PPOK ini dia hipoksia berkepanjangan, jadi HB-nya akan meningkat, HB-nya saja polistemia sekunder. Nah lalu dia fototoraksnya itu ini dilatasi arteri pulmonal, jadi ini dia yang agak hitam ini di sini. Nah itu dia, habis itu dia hipertrofi daripada ventrikel kanan, sama ini juga ya di sini juga. Nah, habis itu ini hipertrofi daripada ventrikel kanan. Biasa kan ventrikel kanan itu nggak nampak, bahkan cuma sampai di sini gitu kan. Nah, kalau dia CPC ini dia membesar sampai lewat gitu di sini. Itu hipertrofi ventrikel kanan. Oke. Nah, jadi intinya CPC gagal jantung karena PPOK. Pembesaran jantung kanan. Oke. Lalu emboli paru. Nah, kalau emboli paru ini, emboli berarti terjadi sumbatan, ya kan, ada trombus, ada klot yang lepas, lalu dia ikut aliran darah, lalu akhirnya dia menyumbat di arteri pulmonal, Nah, terjadilah emboli di arteri pulmonal, namanya emboli paru. Paling sering itu pasiennya ada riwayat DVT atau riwayat operasi besar atau riwayat imobilisasi lama, pokoknya dia berhubungan dengan DVT biasanya, deep trombosis. Jadi trombusnya itu lepas lalu masuk ke arteri pulmoner. Nah kalau DVT itu mungkin di soal akan dia bilang inilah
pasiennya itu kakinya merah, bengkak, hangat, unilateral gitu kan. Terus ada Homan sign, saat diangkat dia makin sakit, lalu D-dimer meningkat, LED meningkat kayak gitu. Ada riwayat itu sebelumnya. Lalu pasiennya datang dengan gejala batuk dengan sputum yang berbuih warna pink, sesak tiba-tiba dan nyeri tiba-tiba. Jadi emboli paru ini sangat sakit. Dia jadi kayak PJK, kayak ACS gitu, kayak penyakit jantung koroner. Tapi bedanya dia ini nyumbatnya di arteri pulmoner. Kalau misalnya PJK itu kan nyumbatnya di arteri koroner. Makanya nanti dia sesak tiba-tiba, nyeri dada tiba-tiba. Lalu ini batuk dia